ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Para ikhwah sekalian, para ayah dan para bunda, peserta webinar kita pada pagi hari ini, ya ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini kita diperkenankan untuk bersuah, dan selama kurang lebih 1 jam lebih ke depan kita akan sedikit ya mengupas, yakni salah satu risalah atau tulisan yang disusun oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, ya, yakni yang berjudul Ta'limus Sibyan At-Tauhid, ya, yaitu dia mengajarkan anak-anak tauhid, ya. Baik, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di dalam bahasan kita ini yang kita angkat menjadi webinar, ya, kita akan membedah sebagian ya dari flashcard, ya, atau kartu flash yang berisi tentang 29 pertanyaan tauhid yang disarikan dari buku yang ada di kanan ini yang sudah kami terjemahkan, mengajarkan anak tauhid, ya. Ini buku ini atau risalah ini, ya, judul asalnya adalah Ta'limus Sibyan At-Tauhid, mengajarkan anak-anak tauhid, ya. Ini ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dan sebenarnya isi dari Ta'limus Sibyan At-Tauhid ini kurang lebih hampir sama dengan risalah beliau yang berjudul Thalathatul Usul, ya. Thalathatul Usul wa Adillatuha. 3 landasan utama dan dalil-dalilnya, ya. Dan penyusunan dari risalah beliau ini itu beliau susun dalam format tanya jawab. Nah, ini suatu metode yang sangat menarik sekali, ya. Metode soal wa jawab. Nah, nanti kita akan singgung sedikit apa itu metode tanya jawab dan apa manfaatnya. Nah, di sini yang ingin saya tekankan, ya, adalah pernyataan Fadilatul Syekh atau Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, yang mana beliau mengatakan bahwa, ya, berikut ini adalah risalah yang bermanfaat, ya. Insya Allah adalah risalah yang bermanfaat karena isinya tauhid. Nah, kemudian kata Syekh, di mana setiap siapa saja dari orang-orang beriman, orang-orang muslim, wajib untuk mengajarkan kepada anak-anak mereka sebelum mengajarkan mereka Al-Quran. Dan ini metodenya para salaf, ini metodenya para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, yaitu mengajarkan iman dulu, tauhid dulu sebelum Al-Quran. Al-imanu qabla Al-Quran. Ini adalah metodenya para sahabat Nabi, ya, Ridwanullah alaihim ajma'in, ya. Dan kita tidak akan membahas ini ya panjang lebar, ya, karena ini sebenarnya sudah pernah dibahas ya di dalam kajian-kajian yang lainnya, dan juga pembahasan hal ini itu juga sebenarnya cukup panjang, ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu tentang bagaimana sih konsep al-iman qabla al-Quran, itu nanti bisa di-search di YouTube, ya, iman sebelum Quran, ya. Apa maksudnya? Bagaimana konsepnya? Dan ini sebenarnya konsepnya para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Kita sebagai orang tua, sebelum kita mengajarkan anak-anak kita Al-Quran, dalam arti, ya, kita sudah mengajarkan mereka membaca Al-Quran, termasuk menghafalkan Al-Quran, itu sebelumnya kita harus sudah mendidik hatinya dulu, mempersiapkan hatinya dulu. Ya, karena Al-Quran ini adalah sebenarnya cahaya, ya, dan isinya adalah ilmu dan petunjuk dari Allah. Maka kita harus siapkan wadahnya, yaitu hatinya anak-anak kita. Dan yang terpenting dari itu semua adalah kita harus menumbuhkan fitrah anak kita agar berada di atas
apa tauhid, agar hati mereka senantiasa terjaga dan bersih. Dan mereka terbentuk di dalam dirinya mahabbatullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan kita melakukan ini, ya kelak kita harapkan anak-anak kita bisa menjadi insan kamil, manusia yang paripurna, yang berada di atas fitrah Islam, dan juga menjadi orang yang bertauhid atau mentauhidkan Allah, menegakkan haknya Allah, ya, dan berada di atas jalan keimanan. Nah, kemudian disusun oleh Syekh dalam bentuk soal wa jawab. Nah, jamaah sekalian mulakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang metode as-su'al wal jawab, ya, metode tanya jawab. Ini adalah metode yang sangat baik sekali. Dan soal jawab ini bagian dari interaksi manusia yang tidak bisa terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Karena kita pasti akan ada interaksi dengan orang lain, entah kita bertanya atau kita menjawab pertanyaan. Mulai dari perkara yang remeh hingga perkara-perkara yang besar. Dan para ulama kita pun menerangkan bahwasannya metode tanya jawab itu termasuk metode ta'allum wa ta'lim. Metode belajar dan metode pembelajaran atau pengajaran. Ya, ini termasuk metode belajar dan metode pengajaran. Karenanya jangan heran apabila Al-Qur'anul Karim dan juga hadis-hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam itu bertebaran dengan uslub atau metode soal wa jawab. Demikian pula para ulama kita banyak menyusun buku-bukunya mulai dari bidang akidah, tauhid, dalam bidang hadis, dalam bidang fikih, dalam bidang tafsir, dalam bidang Al-Qur'an, itu dengan metode soal wa jawab. Dengan metode tanya jawab, ya. Karena tanya jawab ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat bagi manusia, ya. Baik. Jamaah sekalian muliakan Allah, ya. Di sini saya akan sedikit menyinggung nih tentang as-su'al, tentang pertanyaan, ya. Tentang pentingnya bertanya, ya. Kita tahu ya bahwa di antara metode seseorang, ya, metode seorang untuk mendapatkan pengetahuan, mendapatkan ilmu itu dengan cara bertanya. Jadi bertanya itu termasuk salah satu sarana untuk ta'allum, untuk belajar. Sementara kita tahu al-ilmu bita'allumi, ilmu itu diperoleh dengan cara apa? Dengan cara belajar. Dengan cara mempelajarinya. Karena secara asal kita jahil, kita bodoh, nggak punya ilmu. Caranya kita punya ilmu, kita mencari ilmu. Di antara cara mencari ilmu dengan cara kita bertanya. Allah Subhanahu wa taala itu sudah sebutkan secara gamblang, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah engkau kepada ahli zikir, maksudnya ahli ilmu, apabila engkau tidak tahu. Kalau engkau tidak tahu, maka bertanya. Jadi bertanya termasuk metode belajar yang efektif. Bahkan Allah jadikan anak-anak kita, ya jamaah sekalian, dari semenjak usia dininya, mereka itu memiliki curiosity yang tinggi. Karenanya para ulama-ulama kita, termasuk para pakar pendidikan muslim, ya, di antaranya seperti Syekh Dr. Ahmad Nasir At-Thayyar di dalam buku beliau Kaifa Turabbi Abna'aka, ya. Beliau menyebutkan di antara karakteristik anak usia dini atau tufulah adalah kathratul as'ilah, banyak nanya, banyak bertanya. Dan ini adalah bagian dari perkembangan yang normal, bahkan bisa merangsang kecerdasan. Mulai dari anak bertanya, "Umi, apa itu Umi?" Ya. Kemudian juga mulai bertanya ketika disuruh sesuatu, kenapa? Dia nanyanya kenapa, Mi? Kenapa gitu. Dikit-dikit kenapa? Ya. Atau juga dia bertanya di mana, kapan, ya. Itu semua bagian dari suatu hal yang tidak terpisahkan, dan ini proses manusia untuk memahami dengan metode bertanya. Dan di dalam pendidikan Islam, ya, metode bertanya itu penting sekali. Ya, metode yang sangat penting sekali. Dan ini ada beberapa bentuk, ada beberapa macam. Ya, ada beberapa macam metode bertanya. Nah, yang pertama adalah as-su'al al-istifhami, ya. Yaitu soal istifhami. Apa itu? Ya, saya tulis di sini, yang mudah-mudahan bisa kelihatan, ya.
Sebentar. Nah, ini dia. Saya ketik di mana? Di sini aja ya. Nah, yang pertama adalah soal istifhami. Satu sini istifham. Ya. Ya, ini mungkin ada yang lupa untuk menonaktifkan. Bisa jangan lupa ya untuk tunggu, saya bantu setting di ini ya supaya yang masuk mungkin kelupaan memute ya. Coba saya bantu dulu untuk mematikan di sini ya supaya nggak lupa. Nah, jadi yang pertama adalah metode istifham ya. Nah, ini adalah metode yang paling banyak digunakan ya. Nah, ini apa? Tujuannya adalah tolabul faham ya, untuk memahami sesuatu ya, au ma'rifah atau mencari pengetahuan ya. Jadi dia pengen tahu sesuatu dengan cara dia bertanya. Nah, inilah yang dimaksud dengan ya soal istifham. Ini kenapa, itu apa, di mana, kapan, itu semuanya adalah secara asal adalah istifham ya, istifham. Jadi memang tujuannya untuk bertanya. Di sini makanya Allah Subhanahu wa taala seringkali menyebutkan di dalam Al-Qur'an ya, itu biasanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi SAW, yas'alunaka anis syahril haram misalnya. Ya, yas'alunaka anis syahril harami qitalin fihi. Ya. Atau juga misalnya yas'alunaka anil mahid ya. Mereka bertanya tentang haid. Atau misalnya wa yas'alunaka anil yatama. Mereka bertanya tentang anak-anak yatim. Atau wa yas'alunaka anil ahillah. Mereka bertanya tentang hilal. Ya. Nah, jadi ini adalah apa? Memang tujuannya untuk bertanya. Tujuannya untuk mencari tahu. Itu istifham. Yang kedua, ada yang namanya pertanyaan itu maksudnya inkari, ya. Untuk mengingkari, ya. Untuk mengingkari sesuatu. Itu dengan kalimat tanya, ya. Dengan kalimat tanya. Misalnya di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman, "Was'al man arsalna min qablika min rusulina," ya. Aja'alna min duni rahmani alihatan yu'badun, ya. Nah, ini adalah kalimat pertanyaan ingkari. Kalimat tanya dalam rangka untuk mengingkari gitu loh, untuk menolak ya. Was'al man arsalna min qablina. Ya, tanyakan kepada ya mereka para rasul yang kami utus sebelum engkau, ya. Min rusulina, dari para utusan kami. Jadi mereka disuruh tanya, orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, coba tanya deh kepada para nabi dan para rasul sebelumnya, atau cari ya, ada nggak sih ajaran-ajaran yang dari mereka yang mengajarkan kalian untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini juga banyak sebenarnya ya bentuk-bentuk kalimat tanya tapi dalam rangka untuk mengingkari gitu loh. Ya, dalam rangka untuk mengingkari sesuatu. Ya. Misal contoh ya, dalam sehari-hari kita bisa bilang ya, kita bisa ngomong ya, "Nak, ya, apakah kamu bisa berhasil kalau kamu nggak belajar?" gitu loh. Ya, jadi itu adalah kalimat seperti tanya, tapi sebenarnya ya mengandung apa, pengingkaran sebenarnya. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, ya apabila di situ ada ingkari, maka di sini ada takriri. Ya, nah ini. Kalau di situ ada pengingkaran, di situ juga ada kalimat pertanyaan dalam rangka untuk apa? Untuk menetapkan takrir. Ya, kebalikan dari ingkari. Ya. Nah, contoh misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menerangkan bahwasanya orang-orang musyrikin di zaman dahulu mereka itu ternyata menetapkan tauhid rububiyah. Meskipun mereka ternyata menyekutukan Allah di dalam tauhid uluhiyah. Tapi kalau ditanya wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah qulil hamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Apabila engkau bertanya kepada mereka wahai Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan menjawab dengan tegas Allah. Maka katakanlah alhamdulillah, ya. Dan kebanyakan mereka itu tidak mengetahui. Nah, ayat ini menunjukkan bahwasanya apa namanya? Mereka itu tahu Allah menciptakan gitu loh, ya.
Nah, ini termasuk kalimat apa namanya? Kalimat tanya tapi dalam rangka untuk takrir. Ya, mereka menetapkan tauhid rububiyah. Dan yang menarik di sini kata para ulama ketika diterangkan tentang uslub takriri, ya itu apa namanya? Ini menunjukkan bahwasanya apabila datang suatu nafyun, ya, apa penafian, ya, dan penafian ini menafikan yang lain, maka itu jatuhnya kepada takrir, ya. Jadi apabila jatuh nafyun, penafian, dan penafian ini adalah menafikan sesuatu yang dinafikan, maka itulah takrir. Nah, biasanya kita kesulitan untuk memahami, ya, kalau penjelasan saya seperti ini. Tapi kalau diberikan contoh biasanya mudah. Ya, mudah. Misalnya begini, ya. Contohnya misalnya, ya, kita bicara dulu nih, apa penolakan orang-orang musyrikin untuk hanya beribadah kepada Allah. Ya, artinya mereka menafikan tauhid, ya. Mereka menafikan tauhid. Mereka menolak tauhid. Nah, kemudian datang ya Rasulullah SAW dan dakwah kita, dakwah tauhid, dakwah Islam itu menafikan penafian mereka ini. Mereka menafikan tauhid uluhiyah, Rasulullah datang menafikan penafian mereka ini. Ya. Nah, berarti menafikan sesuatu yang dinafikan ini berarti menetapkan, artinya menetapkan tauhid uluhiyah, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Nah, itu yang dimaksud dengan takriri, ya. At-takriri. Nah, lalu kemudian yang berikutnya, ya, adalah, ya, ini uslub yang juga seringkali digunakan oleh orang Arab, ya. Adalah su'alu taubihi, ya. Taubihi. Ya, jadi pertanyaan dalam rangka untuk menjelekkan, ya. Dalam rangka untuk menunjukkan apa namanya? Sesuatu yang jelek ataupun yang buruk gitu loh. Jadi kita bertanya dalam rangka untuk apa? Untuk apa ya? Maksudnya untuk menunjukkan itu adalah suatu hal yang jelek gitu loh. Ya. Seperti contoh misalnya Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam Al-Qur'an ketika Allah berfirman kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi, ya, ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Ya, Allah berfirman kepada Isa, wahai Isa ibnu Maryam, apakah engkau, nah ini kan kalimat tanya, apakah engkau pernah berkata kepada manusia agar menjadikan aku dan ibuku sebagai dua sesembahan selain Allah? Maka Isa menjawab, subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Ya, enggak layak bagi aku untuk mengucapkan sesuatu yang aku tidak memiliki hak, ya, aku tidak berhak tentangnya. Ya. In kuntu qultuhu faqad alim tahu. Kalau memang aku mengatakan demikian, sesungguhnya engkau ya Allah telah mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau tahu apa yang ada di dalam diriku, sementara aku tidak tahu apa yang ada di dalam dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Karena sesungguhnya engkau lah yang maha mengetahui segala yang ghaib, yang tersembunyi. Nah, kata para ulama ini termasuk uslub taubihi. Artinya dalam rangka untuk apa ya? Untuk menjelekkan gitu loh. Maksudnya menjelekkan ini yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadikan Isa alaihissalam itu sebagai Tuhan atau tandingan selain Allah. Itu adalah suatu hal yang buruk, yang jelek. Makanya Allah bertanya kepada Isa, ya, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah, gitu. Apakah engkau pernah mengatakan kepada orang-orang atau manusia untuk menjadikan aku dan ibuku sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala? Ya. Nah, kemudian yang kelima ada namanya soal talabi, ya, yaitu pertanyaan dalam rangka untuk meminta sesuatu atau menuntut. Karena di antara makna ya soal, sa'ala itu tidak hanya bertanya tapi meminta. Seperti misalnya kita meminta kepada Allah. Itu juga disebut ya soal. Ya. Seperti nasihat Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas, idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu mau minta, minta kepada Allah. Jadi maknanya bukan jika kamu mau tanya, tanya kepada Allah, bukan. Tapi maksudnya jika kamu mau minta. Makna soal di sini adalah
talabi, yaitu permohonan ataupun permintaan. Ya. Nah, ini di antara uslub sebenarnya, dan masih banyak sebenarnya ya metode uslub-uslub ataupun varian-varian dari metode bertanya. Ya, ini di antaranya. Nah, jamaah sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa taala, yang seringkali digunakan dari metode tanya jawab itu adalah istifham, benar-benar bertanya, talabul faham, untuk memahami sesuatu. Atau yang kedua dalam rangka untuk mengingkari atau takrir atau menetapkan. Atau juga boleh kita mengajarkan anak dengan metode tanya jawab dalam rangka untuk mengajarkan mereka tentang jeleknya sesuatu. Itu taubihi ya. Nah, nanti ini yang akan kita singgung nanti. Ya, adapun tolabi itu berarti makna kata soal di sini atau pertanyaan di sini maknanya adalah permohonan atau doa, ya, permintaan. Karena bermaksud tolabi. Nah, dan jamaah sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Metode bertanya jawab ini metode yang digunakan Allah di dalam Al-Qur'an dan digunakan oleh Rasulullah SAW di dalam proses belajar dan mengajar. Kalau tadi di dalam proses belajar, ya, Allah memerintahkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, maka demikian pula di dalam proses pembelajaran, di dalam proses pengajaran, ya, Nabi SAW itu seringkali mempergunakan metode tanya jawab seperti ini. Ya. Makanya Nabi seringkali bertanya, ya, misalnya contoh ya, atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapakah orang yang muflis itu? Orang yang bangkrut itu, ya. Dijawab oleh sahabat, orang yang bangkrut itu adalah orang yang nggak punya dinar, orang yang nggak punya dirham. Nah, kata Nabi bukan, ya. Nah, jadi Nabi SAW ingin menerangkan tentang makna muflis, makna bangkrut. Padahal kan bisa saja Nabi langsung menjelaskan. Ya, misalnya Nabi langsung menyampaikan ke sahabatnya, ya, wahai sahabat, muflis itu adalah begini dan begitu. Tapi Nabi tidak mempergunakan cara seperti itu. Juga sama misalnya pendekatan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal, ya radhiyallahu taala anhu. Ya, Mu'adz bin Jabal menceritakan kuntu rodifan Nabi SAW. Aku pernah dibonceng oleh Nabi SAW. Ya. Kemudian Nabi bertanya kepada Mu'adz, ya Mu'adz, ya, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa haqqul ibad 'ala Allah? Tahukah kamu apakah hak Allah yang harus ditunaikan oleh hamba dan apa hak hamba yang akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalimatnya apa? Kalimat tanya. Ya. Mu'adz menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ya. Dan banyak sekali uslubnya Nabi SAW ketika mengajari sahabatnya dengan cara seperti ini. Bahkan beberapa kali Nabi SAW itu mempergunakan metode seperti teka-teki atau kuis. Jadi sebagaimana di dalam riwayat Abdullah bin Umar, ya, radhiyallahu taala anhuma, pernah suatu ketika Nabi SAW sedang berkumpul dengan sahabat-sahabat senior. Di situ ada Abu Bakar, ada Umar. Nah, Umar radhiyallahu taala anhu itu memang seorang ayah yang luar biasa. Putranya Abdullah yang masih kecil itu sering dibawa agar mendapatkan manfaat dari majelis-majelis ilmunya Rasulullah. Nah, pernah suatu ketika Rasulullah SAW bertanya, Rasulullah mengatakan bahwasanya, ya, hunaka syajarah, ada sebuah pohon, ya, yang pohon ini itu selalu berbuah sepanjang tahun, ya, dan pohon ini seperti muslim. Nah, tahukah kalian apakah pohon ini? Di dalam sejumlah riwayat sahabat tidak ada yang menjawab. Di dalam riwayat yang lain ada sahabat yang mengatakan itu adalah pohon bawadi. Ya, pohon bawadi itu adalah sebuah pohon yang tumbuh di daerah gurun pasir, dan pohon ini adalah pohon yang maksudnya tumbuh, ya. Tapi pohon ini pohon yang pahit, pohon yang yang istilahnya tumbuh seadanya gitu loh. Nah, Abdullah bin Umar yang hadir itu terbetik di dalam dirinya yang dimaksud itu adalah nakhlah, pohon kurma, tapi beliau enggan untuk menjawabnya. Nah, di sini yang ingin saya sampaikan adalah Nabi SAW juga mempergunakan metode-metode seperti kuis, teka-teki gitu loh. Dan ini adalah suatu hal yang sangat bermanfaat di dalam proses atau di dalam pembelajaran, ya. Karena di dalam metode tanya jawab, ya, yang pertama itu kita bisa merangsang atau menstimulasi rasa ingin tahu anak kita, ya. Beda misalnya Anda tiba-tiba mengatakan, "Nak, Tuhanku, nah, Tuhanmu adalah Allah." Beda dengan siapa Tuhanmu, Nak. Nah, itu beda.
Karena ketika kita misalnya mempergunakan dengan metode tanya jawab, itu akan lebih merangsang, menstimulasi perhatian mereka. Yang pertama, mereka iltifat dulu. Mereka akan menoleh dulu, mencari tahu dulu. Dan kemudian mereka berusaha untuk bernalar. Kenapa? Karena dia berusaha, ya, sadar nggak sadar mencari jawaban atas pertanyaan tersebut. Meskipun ada beberapa pertanyaan anak nggak mampu menjawabnya, tapi dia akan berpikir gitu. Jadi ini akan menstimulasi daya nalarnya, daya berpikirnya anak. Dan yang lebih penting dari itu adalah ini juga akan menstimulasi anak untuk iltifat, untuk menoleh, ya, untuk mencari tahu dulu ini. Jadi dia akan terstimulasi, memperhatikan orang yang bertanya, ya. Nah, ini sangat bermanfaat sekali. Kemudian juga dengan metode bertanya seperti ini itu dapat menumbuhkan, ya, rasa ingin tahu anak, curiosity-nya anak, dan itu adalah poin penting bagi anak agar mereka lebih termotivasi untuk belajar dan mencari tahu. Ya. Jadi ini akan membangkitkan motivasi mereka untuk belajar. Ya. Nah, kemudian juga yang ketiga, ya, dengan metode bertanya jawab, ya, itu juga sebagai sarana kita untuk ngetes orang tua ini, ya, untuk ikhtibar, ya, untuk ngetes. Dia sudah ngerti nggak sih? Dia sudah paham nggak sih? Itu dengan cara kita bertanya untuk cari tahu sejauh mana pemahaman dia. Dan apabila dia jawabnya benar, maka alhamdulillah. Berarti kita tinggal berusaha untuk mempertahankan dan menambah pengetahuannya. Tapi apabila keliru, nah ini ada manfaat keempat nih. Apabila dia keliru, maka segera langsung bisa kita koreksi. Kita luruskan dan kita benarkan. Ya. Nah, jadi kita langsung bisa tahu, oh ini ternyata dia masih belum tahu, dia masih belum paham. Maka kita langsung segera bisa mengoreksinya dan bisa menambah pengetahuan. Artinya di dalam metode bertanya itu ada manfaat untuk apa? Untuk ngetes gitu loh. Untuk ikhtibar, latihan. Dan juga dengan metode tanya jawab itu ada manfaat yang kelima, yaitu manfaat tikrori, repetisi, mengulang-ulang. Ya. Dan ini tentunya akan lebih menguatkan memorinya dia. Dan ini sangat bermanfaat. Makanya para ulama itu seringkali mempergunakan metode seperti ini, baik di dalam buku-bukunya ataupun di dalam ceramah-ceramahnya. Ya. Nah, karena itu misalnya di dalam muhadharah, kajian, ya. Kajian ini misalnya cuman kayak sekarang ini, ya, saya yang ngomong, itu biasanya audiensnya itu mungkin akan ada yang ngantuk, ada yang nggak fokus. Tapi kalau misalnya saya mempergunakan metode tanya jawab, yang hadir di sini misalnya langsung saya tanya, misalnya Mas Victor, apa yang dimaksud? Nah, itu langsung yang hadir di sini itu langsung, wah, langsung konsentrasi nih. Aku ntar lagi ditanya. Nah, tapi kadang-kadang hal ini bisa menyebabkan orang menjadi enggan. Waduh, aku nanti ditanya. Nah, ini memang sebagian pendidik itu mengatakan di antara kelemahan teori tanya jawab ini adalah membuat sebagian orang itu menjadi takut. Padahal sebenarnya ya kurang tepat. Kenapa? Karena di antara manfaat yang keenam dengan metode tanya jawab ini adalah apa? Adalah memupuk keberanian. Ya, agar berani untuk menjawab. Agar berani untuk mengatakan aku belum tahu, aku tidak tahu, ya. Bahkan, ya, kalau kita lihat, ya, kata para ulama, as-su'al nisful ilm. Bertanya itu separuh daripada ilmu. Juga demikian bahwasanya fahmus su'al nisful jawab. Ya, memahami pertanyaan itu adalah separuh dari jawaban. Ya, jadi bertanya itu separuh dari ilmu. Sementara memahami pertanyaan itu adalah separuh dari jawaban. Ya. Karena apabila seorang bertanya, kemudian kita memahami pertanyaannya itu adalah ya separuh langkah dari jawaban gitu. Ya. Nah, jadi dengan metode ini itu Masya Allah, ya banyak hal. Kemudian juga ditambahkan oleh para ulama, ya, bahwasanya metode soal jawab ini untuk anak usia dini itu juga efektif di dalam metode talqin. Ya, talqin itu metode mendikte anak mulai dari semenjak kecil, ya. Jadi talqinnya orang tua kepada anak mulai dari anak baru belajar, ya,
baru awal-awal kehidupannya mendengar, kita stimulasi dengan kalimat-kalimat thayyibah. Di antaranya kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah. Artinya kita ulang-ulang. Nah, kemudian baru setelah itu ketika dia sudah belajar ngomong, ya, setelah kita tasmi, ya, kita talqin agar dia mengucapkan kalimat-kalimat atau kata-kata yang baik tadi. Nah, kemudian setelah itu ketika dia sudah mampu berbicara, maka ini sarana bagi kita untuk apa? Untuk selain menguatkan memori dia, juga untuk menguji anak kita. Kita tanya, nak, siapa Robmu, nak? Siapa Tuhanmu? Tuhanku adalah Allah. Nah, ini berarti dia sudah mulai masuk ke dalam apa? Penalaran dan pemahaman. Ya. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, metode mendidik anak-anak dengan tanya jawab itu metode yang sangat baik sekali. Sangat baik. Ya. Karenanya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menulis risalah ini. Dan banyak sebenarnya buku-buku yang ditulis oleh para ulama-ulama kita, dan ini juga sebagian besar sudah kita bahas ya. Jadi sebagai informasi ya, buku Ta'limu Sibyan at-Tauhid ini sudah pernah kami tamatkan di Radio Muslim Jogja. Jadi apa yang ingin tahu detailnya, rekamannya ada di YouTube ya, atau di websitenya Radio Muslim. Dan sekarang kita lanjut di bukunya Syekh Salim bin Sa'ad At-Tawil, hafizahullah. Judulnya As'ilatu wa ajwibatu lis-sigari ma la yastaghni anhul kibaru. Tanya jawab yang dibutuhkan anak-anak, ya tanya jawab untuk anak-anak tapi juga dibutuhkan orang dewasa. Tulisan dari salah seorang ulama Ahlus Sunnah Kuwait. Dan kemudian juga ini juga bukunya sudah kami terjemahkan ya, dan juga kami juga sudah menerjemahkan juga salah satu buku tulisan penuntut ilmu namanya Syekh Yazan Al-Ghanam ya, Yazan Al-Ghanim ya. Itu juga kita bahas ya. Nanti sore juga kita bahas itu dengan teman-teman dari Bulan Bintang Islamic School. Itu judulnya adalah ya Mala yasa'u atfalul muslimina jahluhu. Ya, jahlahu. Yaitu perkara-perkara yang tidak sepatutnya anak-anak kaum muslimin itu tidak mengetahuinya. Atau dengan kata lain, anak-anak kaum muslimin wajib tahu. Itu juga metodenya sama, tanya jawab. Ya. Nah, di sini kita akan sedikit menyinggung ini tentang 29 pertanyaan tentang tauhid yang disusun oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Apabila Anda, wahai orang tua, Anda memahami tentang jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini, ya, yang pertama Anda harus paham dulu dong. Karena Anda di sini bertanya bukan istifham ya, bukan untuk mencari tahu di sini. Ya. Tapi Anda bertanya di sini adalah dalam rangka untuk talqin, mengajarkan kepada anak Anda. Ya. Jadi tujuannya adalah untuk takliman, mengajarkan mereka, bukan untuk bertanya, bukan untuk ya mengingkari atau yang semisalnya, bukan. Tapi untuk mendidik mereka, mentalkin mereka. Mungkin ada sebagian orang mengatakan metode ini metode doktrin, indoktrinasi. Ya biarkan mereka mau berkata ini metode doktrin atau apapun. Yang pasti ini adalah metode yang sudah diterapkan oleh para ulama-ulama kita dari semenjak salaf dahulu, dan ini adalah metode yang efektif. Ya, orang mau mengatakan ini doktrin kayak, mau mengatakan ini dogma kayak atau yang semisalnya, silakan. Ya. Karena memang masalah agama itu ada bagian-bagian yang sifatnya dogmatis. Artinya akal kita harus tunduk dengan wahyu, karena akal kita nggak mampu menjangkau segalanya. Apalagi dalam masalah akidah dan tauhid. Yang ada adalah kita harus menundukkan ya seluruhnya, perasaan kita, emosi kita, tubuh kita, hati kita, termasuk akal kita, logika kita, rasio kita harus tunduk kepada wahyu. Allah yang menciptakan ya kita dan berikut logika kita. Maka kita harus menundukkannya. Karena itu apabila ada syubhat yang mengatakan dalam perkembangan ilmu ya maksudnya dalam ilmu perkembangan anak ya, dalam ilmu pedagogik ya, ilmu tumbang anak ya, ilmu tumbang artinya pertumbuhan dan perkembangan anak. Itu anak-anak di bawah 7 tahun adalah mereka masih dalam fase konkret. Belum begitu memahami perkara-perkara abstrak. Sementara masalah akidah tauhid abstrak. Nah, jadi menurut mereka lebih baik ditunda dulu. Nanti kalau sudah 7 tahun ke atas baru diajarkan masalah akidah dan tauhid. Maka kami katakan ini keliru berat, keliru besar.
Kenapa? Karena konsep konsep yang mereka sampaikan itu memang benar, hasil dari penelitian. Anak-anak itu memang mereka belum memiliki kemampuan untuk memahami perkara yang abstrak. Ini memang suatu hal yang kita nggak apa itu suatu hal yang nggak kita pungkiri gitu loh. Memang demikian. Karena untuk memahami perkara abstrak ya, termasuk perkara-perkara gaib itu membutuhkan penalaran, dan daya nalar manusia umumnya ya atau anak-anak itu ketika usianya sudah mencapai 7 tahun ke atas. Makanya disebut dengan mumayyiz. Ya, sebenarnya itu tidak menyelisihi ya, kalau kita lihat dari hasil observasi dan penelitian itu tidak menyelisihi fase perkembangan yang bisa kita gali dari Al-Quran dan dari hadis Nabi SAW, dan ini juga disebutkan oleh para ulama. Tapi yang keliru adalah apa? Adalah ketika seseorang melihat konsep seperti ini, akhirnya mereka menunda untuk mengajarkan akidah dan tauhid. Itu malah keliru berat, keliru besar. Kenapa? Karena malah di usia dini itulah yang paling penting. Itu adalah fase di mana kita ya menumbuhkan dan menyuburkan fitrah mereka. Di antaranya dengan cara apa? Dengan cara kita mentalkin, mentasmi' dan mentalkin. Mau disebut ini dogma, doktrin, silakan. Ya, tapi ini adalah suatu hal yang kita dapatkan dari Al-Quran dan Sunnah, dan inilah yang akan menyuburkan fitrah mereka. Adapun anak-anak yang ditunda pendidikan tauhidnya, perhatikan nih, maka biasanya akalnya akan cenderung liar. Akalnya akan cenderung liar. Dia sudah mulai belajar bernalar. Anda kecilnya nyaris nggak pernah mengajarkan akidah dan tauhid, atau Anda hanya melakukan pendekatan sesuai dengan logika Anda, ya, maka ini berbahaya. Akalnya anak akan liar. Yang terjadi adalah apa? Ketika Anda mengajarkan tentang masalah akidah, maka dia akan berusaha untuk memahami sesuatu yang nggak sanggup dipahami. Mereka akan bertanya tentang Allah. Umi, Abi, Allah itu bagaimana? Allah itu kok bisa ada? Siapa yang mengadakan Allah? Siapa yang menciptakan Allah? Oh, Allah nak nggak diciptakan. Dia berpikir kok bisa ada kalau tidak diciptakan. Ini sesuatu hal yang akal kebanyakan manusia nggak mampu menjangkau. Akhirnya dia berusaha untuk apa? Memikirkan sesuatu yang nggak bisa dijangkau oleh akalnya. Memahami tentang Allah dengan akalnya yang sempit. Dan ini akan mudah dimasuki oleh syaitan. Karena memang ada riwayat dari hadis Nabi SAW ya, di antara cara syaitan untuk memalingkan manusia adalah manusia diajak berpikir tentang zatnya Allah. Berpikir tentang siapa yang menciptakan Allah. Kemudian kalau Allah ada yang menciptakan, siapa yang menciptakan penciptanya Allah? Siapa yang menciptakan penciptanya Allah? Terus. Nah, ini yang disebut dengan apa? Dengan yang namanya al-as'ilatu al-musalsalah ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang nggak akan ada ujungnya, ya, atau istilahnya infinite question. Jadi pertanyaan yang nggak akan ada ujungnya. Kenapa? Karena ini adalah pertanyaan yang nggak akan ada habisnya. Kalau dikatakan Tuhan punya Tuhan, berarti Tuhannya Tuhan ini punya Tuhan lagi, dan Tuhannya Tuhan punya Tuhan, terus akhirnya Tuhan. Akhirnya apa? Ini infinite, tidak terbatas. Kalau ini ya itu dipegang, berarti alam semesta tidak akan terbentuk. Alam semesta tidak akan ada. Kenapa? Karena masih berkutat kepada Tuhannya Tuhan, Tuhannya Tuhan, Tuhannya Tuhan. Ya. Dan ini adalah syubhat. Ya. Dan ini sebenarnya apabila dari semenjak dini kita sudah menumbuhkan fitrahnya, maka akalnya itu akan tunduk kepada wahyu, dan itulah akal yang sehat. Sehingga menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu tidak mudah. Kenapa? Karena ketika dijawab, nah, Allah berbeda dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala pencipta. Pencipta tidak diciptakan. Udah selesai. Ya. Namanya pencipta tidak diciptakan. Kalau pencipta diciptakan berarti bukan pencipta lagi. Berarti makhluk. Nah, karenanya penting bagi kita dari semenjak dini anak-anak kita harus sudah kita ajarkan ya tentang masalah akidah dan tauhid. Nah, jamaah sekalian menekan Allah Subhanahu wa taala ya, ini karena waktu ya. Ya, ini masih ada waktu kurang lebih sekitar setengah jam ya. Nah, sekarang kita coba kupas nih di sini ya. Ini Masya Allah ya, effort yang baik sekali ya yang dilakukan oleh teman-teman dari penerbit Sahlan ya. Jadi teman-teman di sini mereka mengekstrak ya konten yang ada di buku ini
yaitu dari bukunya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Kemudian diambil ya intisarinya dan dibuat menjadi lebih mudah lagi sebagai bahan pembelajaran untuk anak-anak kita. Jadi misalnya ya, kalau kita mempergunakan buku ini, ya ini buku ya, kemudian kita praktekkan ke anak-anak kita, itu sudah bermanfaat. Tapi ternyata kita tahu nih, anak-anak kita, Allah karuniakan dengan namanya berbagai macam indera. Apabila semua indera anak kita itu di dalam proses pembelajarannya terstimulasi, maka itu akan lebih efektif lagi. Kalau kita hanya mempergunakan teks, ya misalnya, ya kita hanya menstimulasi pendengarannya saja, auditorialnya saja. Itu juga bermanfaat sebenarnya. Tapi apabila kita iringi juga dengan menstimulasi visualnya, penglihatannya, Allah juga memberikan dia al-absar, penglihatan. Jadi terstimulasi pendengaran dan penglihatannya, maka itu akan lebih efektif lagi. Akan lebih membangun kekuatan pemahaman lagi. Karenanya buku-buku anak-anak itu berbeda dengan bukunya orang-orang dewasa. Kalau bukunya anak-anak itu ya memang pasti penuh dengan ilustrasi. Teksnya sedikit, ilustrasinya banyak, gambarnya banyak, dan berwarna-warni. Itu bukunya anak-anak. Kenapa? Karena mereka sebenarnya masih belum mampu untuk membaca, tapi mereka sudah belajar untuk memahami ini, memahami huruf. Makanya di antara proses belajarnya anak membaca itu harus diawali dulu dengan membangun pondasinya dulu. Karena ada sebagian orang tua yang terlalu menggegas anak, pengen cepet-cepetan bisa baca, bisa. Mereka tahu ini huruf apa, A, B, C, D, E. Kemudian mereka bisa mengkombinasi, dari kombinasi itu mereka akhirnya bisa membaca suatu kata, tapi tanpa diiringi dengan pengertian dan pemahaman kata. Bisa baca tidak diiringi dengan literasi. Kenapa? Karena menggegas anak, seharusnya dibangun pondasinya, harus mengikuti prosesnya. Anak ketika hendak kita ajarkan membaca, ya dia kan Allah karuniakan kemampuan untuk bisa memahami sesuatu yang mar'iyat, ya, yang visual. Misalnya Anda ingin mengajarkan dia tentang bacaan, ya. Misalnya Anda ingin mengajarkan dia tentang membaca. Dia sudah mengenal huruf. Nah, itu yang dilakukan pertama adalah apa? Kita kasih gambar yang real dulu, yang konkret dulu. Apel misalnya. Jadi gambar apel. Nah, ini gambar apa apel? Kemudian setelah dia tahu, berikutnya lagi baru kita kasih huruf gede, huruf A. Nah, ini huruf apa? Huruf A. Jadi huruf A ini diantara contohnya adalah apel. Nah, kemudian baru setelah itu ditulis lagi lengkap APEL, apel. Nah, ketika dia baca apel, dia langsung masuk ke dalam skema pemikirannya dia. Apel, oh berarti ini buah apel. Dia langsung ngerti. Ya. Dan demikian seterusnya. Apabila metode seperti ini tuh kita lakukan kepada anak kita, maka ketika dia membaca, apa yang dia baca itu akan membuahkan pemahaman. Karena yang namanya al-kalam, ya, al-kalam, kata, ya itu ya kita tahu di dalam bahasa apapun dan juga termasuk di dalam bahasa Arab, itu adalah al-lafzu al-murakkab. Adalah lafaz yang tersusun, yang terkombinasi ya dengan huruf-huruf, ujung-ujungnya itu yufidu makna, membuahkan makna. Artinya kata itu harus membuahkan pengertian. Kalau tidak membuahkan pengertian atau makna, maka itu sebenarnya tidak tepat dikatakan sebagai kalam atau kata. Makanya kalamullah, firman-Nya Allah, perkataan Allah itu pasti mengandung makna. Nggak mungkin Allah berfirman berkata-kata tanpa ada maknanya. Berarti itu tuduhan. Seperti saat ini saya bicara, saya mengeluarkan suara, dan suara saya ini merupakan kombinasi dari huruf-huruf, baik itu konsonan dan vokal. Kemudian ketika terkombinasi membentuk kata yang saya sampaikan membentuk kalimat. Apabila Anda pahami, berarti yang saya ucapkan ini memang kalam. Tapi kalau saya misalnya ngomongnya ngalur ngidul, atau ngomongnya dengan bahasa yang nggak Anda pahami, maka itu berarti saya sejatinya tidak mengeluarkan kata-kata. Saya mungkin cuman komat kamit atau yang semisalnya. Ya. Nah, ini jadi penting. Makanya di sini ini adalah salah satu metode pembelajaran. Selain dibuat buku, dibuat semacam flashcard, ya, kartu flash. Nah, ini diantaranya yang
buat oleh teman-teman dari Ahlan. Ya, dari buku ini diekstrak menjadi 29 pertanyaan tauhid. Dan ini apabila kita pahami, ya, disarikan dari Ta'limus Sibyan atau Tauhid. Dan ini apabila kita pahami, Masya Allah, sangat besar manfaatnya. Yaitu mulai dari yang pertama, paling pondasi, siapa Robmu? Nah, di sini kita cenderung untuk tidak mengartikan kata Rob dengan Tuhan. Kenapa? Karena kata Tuhan itu sebenarnya diksi yang tidak lengkap, diksi yang tidak bisa mewakili kata Rob. Karena itu, ya, ada beberapa kata di dalam bahasa Arab yang tidak sepatutnya kita terjemahkan. Tapi nanti gimana Ustaz? Kalau nggak diterjemahkan emang ngerti-ngerti. Itu bagaimana kita ya sudah terbiasa untuk menggunakan kata tersebut. Karena ada beberapa kata itu yang tidak bisa dicari padanannya. Orang mencari padanan kata Rob kadang-kadang dengan kata Tuhan, padahal itu juga kurang tepat gitu loh. Dalam bahasa Arab itu benar-benar dakik ya, benar-benar sangat mendalam ketika ada suatu diksi. Misalnya ada kata Rob dengan kata ilah itu berbeda. Makanya ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah. Ya. Nah, nanti ini akan kita singgung nanti. Apa maksudnya Rob? Jadi yang pertama, siapa Robmuna? Robku adalah Allah. Ini perkara yang harusnya sudah kita talqin, kita tasmi' dan kita talqin. Mulai dari ya Allahu Rabbuna. Nah, Robmu adalah Allah. Robnya Abi adalah Allah. Rob. Nah, kemudian baru kita tanya, siapa Robmu? Maka ucapkan anak, Robku adalah Allah. Ya. Atau misalnya dia sudah sering ya mendengarkan kata Robku adalah Allah, kita tes. Siapa Robmu nak? Robku adalah Allah. Baru kemudian kita masuk. Ya. Apa maksudnya Rob? Apa artinya Rob? Ya. Nah, di sini menarik ya. Memang para ulama di sini mereka ketika mendefinisikan Rob ya, itu memang ada varian-varian yang berbeda ya. Tanawu'an, tapi tidak saling kontradiksi, tidak. Ya, di sini diantaranya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, beliau menggali dari suratul Fatihah. Maksudnya beliau memberikan pendefinisian itu dari suratul Fatihah. Nah, Rabb itu artinya pertama Al-Malik. Boleh dibaca Al-Malik, boleh dibaca Al-Malik. Ya, apabila dibaca Al-Malik berarti raja yang menguasai. Kalau dibaca Al-Malik, mimnya pendek berarti yang memiliki. Dialah Allah yang menguasai dan yang memiliki. Atau yang kedua ya, makna berikutnya yang kedua adalah Al-Ma'bud. Karena Allah yang memiliki dan yang menguasai, maka dialah Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, untuk disembah. Yang layak disembah dan diibadahi hanyalah Allah. Makanya Rabb itu Al-Ma'bud. Dan yang ketiga, Allah adalah Al-Mu'in. Al-Mu'in artinya Allah yang maha menolong. Yang maha memberikan pertolongan. Ini disarikan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dari mana? Dari suratul Fatihah. Karena ketika kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin sebagai bentuk pujian sanjungan kita kepada Allah Rabbul Alamin, Allah Rabbul Alamin apa? Maliki Yaumiddin. Ya, dialah yang menguasai dan memiliki hari pembalasan. Ya. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu artinya hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Ya, berarti Allah satu-satunya Al-Ma'bud. Satu-satunya Al-Ma'bud yang benar hanyalah Allah dan hanya kepada Dia Allah Al-Ma'bud satu-satunya ya kita beribadah. Wa iyyaka nasta'in dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Karena satu-satunya yang bisa memberikan pertolongan kepada kami adalah Engkau ya Allah Al-Mu'in. Ya Allah Al-Mu'in. Allah yang Maha memberikan pertolongan. Ini juga nasihat Nabi kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, Nabi menasihatkan, ya gulam, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Wahai nak, apabila kamu mau minta, minta kepada Allah. Minta kepada Allah di sini artinya berdoa kepada Allah. Kata Nabi, ad-du'a huwal ibadah. Berdoa itu ibadah. Jadi kalau kamu mau ibadah, ibadah hanya kepada Allah. Minta, minta hanya kepada Allah. Karena Allah lah satu-satunya yang berhak untuk dipinta. Karena Allah lah satu-satunya al-ma'bud yang diibadahi. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu ingin meminta pertolongan, maka minta pertolongan kepada Allah. Karena yang bisa menolong kamu nak hanyalah Allah. Ini luar biasa. Ketika kita mengajarkan dan memahami maknanya.
Karena ketika kita mengatakan Allah adalah Rabb kita, berarti Allah yang memiliki kita, nak. Allah yang menguasai kita. Semua apa yang ada di alam semesta itu adalah milik Allah dan berada di bawah kekuasaan Allah. Dan karena itulah Allah satu-satunya yang harus kita sembah. Nggak boleh kita menyembah kepada selain Allah. Dan itu haknya Allah. Dan apabila kita menyembah Allah, maka Allah akan memberikan kebaikannya. Allah akan memberikan hak kita. Kita akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah akan memberikan pertolongan. Karena Allah lah Al-Mu'in. Ya. Nah, juga yang bagus, yang menarik juga adalah yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Makna Rabb di sini itu juga sama. Ya, intisarinya ada pada 3 hal. Ya, ada pada 3 hal. Pertama, ketika kita mengatakan Allahu Rabbuna, Allah adalah Rabb kita, maka di antara maknanya, ya, atau makna yang pertama, ya, makna Rabb adalah Allah sebagai Khalik. Jadi kalau kita mengatakan Allah adalah Rabb kita, berarti Allah adalah pencipta kita. Allah yang menciptakan kita. Tadinya kita tidak ada, kemudian kita menjadi ada. Allah yang menciptakan kamu, nak. Tadinya kamu nggak ada, akhirnya sekarang kamu ada. Allah berikan kamu tubuh, Allah berikan kamu mata, Allah berikan kamu kaki, ya. Siapa yang mengadakan, yang menciptakan? Allah. Allah adalah Khalik, pencipta. Berarti kita adalah yang dicipta, kita adalah makhluk. Nah, karena Allah yang menciptakan, ya, maka Allah adalah Malik. Ini menurut Syekh Utsaimin. Berarti Allah adalah penguasa dan pemilik. Apa yang Allah ciptakan berarti itu milik Allah dan kekuasaan Allah. Siapa yang menciptakan matahari? Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Siapa yang menciptakan bulan? Allah. Siapa yang menciptakan gunung? Allah. Berarti semua itu adalah di bawah kekuasaan Allah, dan Allah yang memiliki gunung milik Allah. Matahari milik Allah. Bahkan kita semua milik Allah. Inna lillahi. Kita semua adalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kita akan kembali kepadanya. Kemudian yang berikutnya adalah Allah sebagai mudabbir. Nah, mudabbir berarti Allah yang mengatur semua urusan. Allah yang mengatur orbitnya matahari, bulan, bintang, bumi. Kemudian Allah yang mengatur tentang tentang gunung, samudra. Allah yang mengatur tentang rezeki seseorang, hewan, semuanya Allah yang ngatur. Allah mudabbir. Ini menurut Syekh Utsaimin rahimahullah. Dan ini sebenarnya mengandung manfaat yang besar loh kalau kita mengajarkan anak kita tentang, ya, hakikat daripada Rabb. Karena dengan mengajarkan ini, konsep ini, maka kita mengajarkan agar mereka, anak kita itu mengenali diri mereka. Ma'rifatul zat atau ma'rifatul nafs. Dan apabila seorang hamba semakin mengenal dirinya, man arafa nafsahu arafa rabbahu, dia akan semakin mengenal penciptanya. Mengenal kebesaran Tuhannya. Semakin akan tumbuh rasa cintanya kepada Rabbnya. Semakin tumbuh rasa takjubnya dan ta'zim pengagungannya kepada Allah. Sehingga dia akan semakin tunduk kepada Allah. Ya. Dan ini juga akan membuahkan rasa syukur. Ketika sekarang, ya, kita berada di suatu zaman yang penuh dengan fitnah. Ya, juga gerakan-gerakan feminisme dan lain sebagainya, mengajak wanita-wanita mulai dari masih mudanya, ABG, cewek-cewek ABG, itu diajak untuk apa? Katanya untuk menghargai tubuhnya. Tubuhku, aku berhak untuk ngapa-ngapain tubuhku. Akhirnya tubuhnya dipamer-pamerin dengan pakaian yang terbuka, atau bahkan tubuhnya ditato. Ketika dinasehatin, ini nggak ada urusan sama kamu. Ini badan-badan aku kok. Nah, ini berarti apa? Berarti dia nggak ngerti, belum belajar tentang tauhid. Kamu itu, nak, milik Allah. Allah yang ciptakan kamu. Tubuh kamu juga milik Allah. Allah titipkan kepada kamu. Harus kamu jaga. Makanya di antara cara mensyukuri, ya, atas pemberian Allah, pertama diawali dari hati. Hati mengakui ini dari Allah. Yang kedua, kita ucapkan dengan lisan, alhamdulillah. Allah begitu baiknya dengan aku. Kita bertahmid kepada Allah dan tahadduts bin nikmat. Yang ketiga, kita gunakan nikmat tadi dalam rangka ketaatan, tidak untuk kemaksiatan. Berarti tubuhku ini harus aku gunakan untuk kebaikan, tidak untuk keburukan, tidak untuk sebagai sarana mendapatkan murka Allah. Nah, itu diantara manfaat ketika kita mengajarkan tentang makna Rabb. Baru kemudian setelah itu kita ajarkan, ya. Nah, bima
Arafta rabbaka? Dengan cara apa kamu mengenal Rabbmu? Bagaimana cara kamu kenal Tuhanmu? Bagaimana kamu bisa mengenal Rabbmu? Bagaimana kamu bisa mengenal Allah? Ya, maka kita bisa mengenal Allah itu dengan setidaknya dua hal. Dari ayat-ayatnya dan dari makhluk-makhluknya. Tanda-tanda keberadaan Allah dan dari ciptaan-ciptaan Allah. Allah memang menguji kita. Kita nggak bisa melihat Allah saat ini. Allah ghaib. Ini ujian loh. Ujian bagi kita, ujian bagi indera kita. Kita menetapkan sesuatu yang nggak bisa kita lihat. Nggak bisa kita lihat langsung. Tapi ternyata bukti-bukti keberadaannya itu suatu hal yang tidak bisa kita ragukan. Ya ibaratnya, ketika kita di jalan atau di gurun pasir misalnya, kita ketemu jam tangan, ya kita pasti akan mengatakan jam tangan ini ada yang buat, ada yang mempunyai, ya ada yang punya dan ada yang bikin. Nggak mungkin jam tangan ini ada dengan sendirinya. Itu sudah suatu hal yang logik ya. Jadi secara mendasar. Meskipun kita nggak tahu siapa yang punya jam itu dan siapa yang bikin jam itu. Karena untuk menetapkan keberadaan sang pembuat dan pemilik dari jam itu tidak menjadi syarat aku harus tahu siapa orangnya. Aku harus tahu ya siapa, bagaimana orang tersebut yang bikin. Karena apa? Tanda-tandanya sudah menetapkan orang itu ada. Demikian pula sebenarnya kita nggak bisa melihat Allah saat ini. Bagaimana rupanya Allah, bagaimana bentuknya Allah, kita nggak bisa. Tapi keberadaan Allah itu suatu hal yang tidak bisa diingkari. Nggak bisa diingkari. Karena dengan adanya kita aja yang tadinya nggak ada menjadi ada, berarti keberadaan kita ini menunjukkan ada pencipta kita, ada Rabb, ada Khalik, ada sang pencipta. Tapi alhamdulillah Allah Maha Baik. Allah berikan kita cara sarana untuk lebih bisa mengenalinya. Yaitu Allah turunkan ayat-ayatnya, tanda-tandanya dan dari makhluk-makhluknya. Lalu kemudian apa maksud dengan memperhatikan ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Nah, ayat itu artinya tanda, ya. Tanda yang menunjukkan bahwasanya Allah itu ada. Ya. Tanda yang menunjukkan keberadaan Allah. Seperti akan adanya siang dan malam. Adanya matahari dan bulan, ya. Adanya siang dan malam, matahari dan bulan itu tanda-tanda akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa demikian? Karena tidak mungkin adanya siang dan malam, ya, itu terjadi tanpa adanya matahari dan bulan. Karena matahari dan bulan itu ada, ya, dan juga matahari, bulan, bumi itu ada, maka ada pergantian siang dan malam. Matahari dan bulan itu suatu hal yang nggak mungkin ada dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakannya dan ada yang menggerakkannya, ada yang mengaturnya. Ya, ini semua merupakan tanda-tanda atas keberadaan, bukan cuma keberadaan, bahkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita bisa mengenal Allah dari makhluk-makhluknya Allah. Makhluk adalah ciptaan Allah. Ya. Jadi semua yang ada di langit, yang ada di bumi, ya, langit dan bumi itu sendiri dan apa yang ada di dalamnya, ya, baik itu matahari, bulan, bintang, meteor, yang ada di bumi, ada samudra, ada gunung, ya, ada tumbuhan, ada hewan. Semua itu berarti adalah sesuatu yang diciptakan. Dan berarti kalau ada yang diciptakan berarti ada pencipta. Siapa penciptanya? Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, baru setelah kita tahu nih kita ada karena ada pencipta, pencipta kita adalah Allah, baru kemudian kita ajak ke berikutnya lagi, yaitu suatu hal yang lebih penting. Berarti keberadaan kita ini ada tujuannya dong. Ya, we have meaning, we have purpose. Kita ini punya makna dan kita ini punya tujuan. Ya, karena nggak mungkin kita ada di muka bumi ini cuma sekedar ada, kemudian kita mati selesai. Nggak ada misinya, nggak ada tujuannya, nggak ada fungsinya, nggak ada perannya. Nggak mungkin. Seakan-akan Tuhan itu cuma iseng-iseng doang gitu loh, mencipta. Kayak nggak ada kerjaan, ya. Seakan-akan seperti itu. Ini adalah anggapan sebagian orang-orang kafir, orang-orang yang mengalami disorientasi dengan tujuan hidupnya. Nah, berarti ketika kita diciptakan, pasti kita punya tujuan.
Nah, tujuan inilah yang harus kita ajarkan kepada anak kita mulai dari semenjak dini. Ya. Jadi setelah mereka mengenal bahwasanya diri mereka adalah makhluk dan diri mereka diciptakan dan kemudian ada Allah yang menciptakan diri mereka, nah berarti Allah ini punya tujuan menciptakan kita. Maka kita ajarkan untuk apa tujuannya Allah menciptakan kamu, nak? Tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka untuk beribadah. Ya, untuk beribadah hanya kepadanya, kepada Allah yang tidak ada sekutu baginya. Nah, diantaranya dengan melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Nah, berarti ini kita mengajarkan kepada anak-anak kita konsep ibadah. Nah, ini yang seringkali banyak dilalaikan oleh kita sebagai orang tua, atau kita banyak lupa, atau kita mungkin pengetahuannya kurang mendalam. Ya. Jadi, mungkin memang ini ringkas ya. Untuk apa Allah menciptakan kamu untuk ibadah? Ya. Tapi sebenarnya kalau dibahas tentang konsepsi ini, itu sangat mendalam sekali dan sangat banyak sekali faidah-faidah yang bisa kita petik. Ya. Karena ketika Allah mencipta, Allah Khalik, sang pencipta. Berarti ada yang dicipta. Yang dicipta adalah kita, makhluk. Berarti kita yang dicipta oleh Allah ini adalah berada di bawah penguasaan Allah. Berada di bawah kepemilikan Allah. Berada di bawah aturan Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan kita, ya Allah Azza wa Jalla ingin menguji kita sebenarnya. Karena sebelumnya kita ditempatkan oleh Allah di surga. Maksudnya bapak kita Nabiullah Adam alaihissalam ditempatkan oleh Allah di surga. Kemudian Allah uji ini. Allah tes siapa yang berhak untuk kembali lagi ke kampung halaman. Ya, Allah uji. Ya. Nah, kemudian di antara bentuk ujian itu adalah kita manusia ini harus menetapkan Rabb kita yang tidak bisa kita lihat. Sehingga kita harus menundukkan semua yang ada di dalam diri kita, pikiran kita, rasio kita, logika kita, hati kita, tubuh kita, semuanya adalah kita harus tunduk kepada Allah. Kita menetapkan dan mengimani perkara yang gaib. Makanya di awal-awal surat Al-Baqarah itu dikatakan apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, ya. Yaitu mereka orang-orang yang mengimani yang gaib. Nah, perkara gaib ini adalah perkara mendasar. Ini adalah termasuk bahasan akidah, tauhid, yang harus kita ajarkan kepada anak kita. Dan ini apabila enggak kita awali dari sedini mungkin, maka akan payah nantinya. Ya, itu akan payah. Karenanya usia dini adalah usia emas untuk pendidikan akidah dan tauhid. Ya. Dan kita membangun pondasi sebelum ibadah. Pondasi sebelum ibadah artinya harus ya menjadikan anak kita itu mengenal penciptanya dan mencintai penciptanya. Karena setelah itu baru dia akan tergerak dan terdorong, termotivasi untuk mendekat kepada penciptanya. Itu beribadah kepadanya. Dan ibadahnya itu adalah lantaran karena dia mengenal Allah dan mencintai Allah. Ibadahnya itu adalah lantaran karena dia butuh untuk beribadah. Karena dia butuh dengan penciptanya. Dia cinta dengan penciptanya, dia sayang dengan penciptanya. Dan dia ingin segera ya bertemu dengan penciptanya. Dan ibadah itu sarana dia selama dia hidup di dunia ini untuk mendekat, berkomunikasi kepada penciptanya. Dan ini adalah ya hal yang penting yang harus kita tumbuhkan kepada anak kita. Ibadah kita itu adalah karena kebutuhan kita kepada Allah, bukan karena Allah sekedar memerintahkan kepada kita. Allah perintahkan agar kita beribadah. Tapi Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Allah nggak butuh. Tapi sebaliknya kitalah yang butuh untuk beribadah kepada Allah. Lalu kenapa kok Allah perintahkan? Karena Allah sayang dengan kita. Sayang dengan makhluknya. Allah menginginkan kebaikan untuk makhluknya. Karena itu siapa dari makhluknya yang ingin dekat dengannya, dekat dengan Allah, yang benar-benar terbukti kecintaannya kepada Allah, maka dia harus tunduk kepada perintah Allah. Mengikuti arahan dan bimbingan Allah. Makanya Allah, di antara kebaikannya Allah turunkan Al-Quran dan Allah utus para nabi dan rasul. Ya. Nah, baru kemudian setelah itu kita ajarkan tentang lawan daripada tauhid. Ini penting banget. Karena apabila seseorang mengajarkan hanya tauhid saja, tapi tidak mengajarkan lawannya daripada tauhid, maka
itu akan kehilangan kesempurnaannya. Makanya kalimat tauhid kita adalah la ilaha illallah. Ya, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Ya. Ini kalimat yang komprehensif. Kalimat yang di dalamnya mengandung penetapan isbat dan nafyun, penafian. Kita menetapkan Allah sebagai sesembahan yang hak dan kita menolak sesembahan-sesembahan lain selain Allah. Dan peribadatan kepada selain Allah itulah syirik. Makanya ini nasihat Luqman pertama kali kepada anaknya adalah ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Janganlah kamu menyekutukan Allah, nak, karena menyekutukan Allah termasuk kezaliman yang besar. Karena yang kita harus ajarkan mulai dari semenjak anak kita masih kecil, Allah pencipta kita dan tidak ada sekutu bagi Allah di dalam perbuatan mencipta, di dalam perbuatan-perbuatannya. Hanya Allah sendiri yang menciptakan, yang menghidupkan dan mematikan, yang memberikan rezeki, ya, yang menyembuhkan, yang menolong. Itu Allah sendiri. Karenanya kita harus mengabdi, beribadah hanya untuk Allah dan hanya kepada Allah. Nggak boleh menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah berarti kita harus ajarkan apa itu menyekutukan Allah, apa itu syirik. Nah, syirik itu artinya adalah ya engkau membuat adanya tandingan atau sekutu-sekutu. Ya. Adanya tandingan Allah. Allah seakan-akan punya tandingan yang lain yang dianggap sama. Ya misalnya dengan berdoa, berharap, takut, tawakal atau cinta, ya. Nah, jadi semua itu harus hanya dihaturkan kepada Allah. Siapa yang menghaturkan kepada selain Allah berarti dia telah menyekutukan Allah. Dan menyekutukan Allah termasuk kezaliman yang paling besar. Ajarkan misalnya ya kepada anak-anak kita. Misalnya, nak, bagaimana menurut kamu kalau ya ada seseorang yang begitu baiknya, kemudian dia itu punya pegawai ini. Dan pegawainya itu kerjanya sehari cuma 1 jam. Tapi pegawainya dikasih rumah, dikasih mobil, dikasih gaji, dikasih macam-macam kebaikan. Nah, bagaimana menurutmu orang itu? Orang itu baik banget nggak? Baik banget. Atau kita ambil contoh yang lain lagi deh, yang gampang lagi. Ya, ada orang tua ini, ada seorang ibu. Ibu ini punya anak, ya. Anaknya itu disayangin habis-habisan oleh ibu itu. Dikasih makan, dikasih rumah, dikasih mainan, diajak bermain, pokoknya dikasih apapun yang bisa diberi. Ya. Tapi si anak ini ya, dia itu nggak diminta untuk melakukan sesuatu untuk ibunya, kecuali cuma satu, berterima kasih sama ibunya. Cuma satu itu doang. Nah, tapi ternyata alih-alih dia berterima kasih pada ibunya, dia malah berterima kasih kepada ibunya orang lain yang nggak pernah ngasih dia apapun, nggak nyusuin dia, nggak ngasih ini dan lain sebagainya, ya. Dia nggak pernah ngasih apapun, tapi ternyata si anak itu malah berterima kasihnya kepada ibunya orang lain. Nah, bagaimana menurut kamu? Nah, ini berarti anak ini anak yang nggak tahu diri nih. Atau si pegawai tadi misalnya, ya, dia malah bekerja untuk bos yang nggak pernah gaji dia, nggak pernah ngasih dia sesuatu apapun, tapi malah dia kerja dengan dia. Maka ini adalah orang yang paling nggak tahu diri, orang yang paling bodoh, orang yang paling sesat, orang yang paling zalim. Makanya orang yang melakukan kesyirikan itu adalah orang yang paling sesat di muka bumi ini. Itulah kesyirikan yang besar. Maksud saya itulah kezaliman yang besar. Ya, makanya di dalam sebuah riwayat ketika ditanya tentang syirik, apa kata Nabi SAW? Ya, Nabi mengatakan, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan Allah itu adalah memiliki adanya sekutu-sekutu atau tandingan-tandingan. Sementara Allah lah yang menciptakan kamu. Allah yang nyiptain kamu. Tapi kamu ternyata menjadikan Allah memiliki sekutu-sekutu. Tandingan-tandingan itu adalah syirik. Nah, kemudian kita ajarkan lagi nih, kembali ke makna ibadah. Ya. Karena ibadah kita hanya kita haturkan kepada Allah. Apa itu ibadah? Ibadah itu maknanya adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwali wal a'mali al-batinati wadh-dhahirati. Ya, ibadah itu adalah sebuah sebutan ya yang mencakup apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridhoi. Baik itu perkataan kita atau ucapan kita, baik yang zahir ataupun yang batin.
yang tampak ataupun yang tidak tampak. Jadi kita ajarkan kepada anak kita bahwasanya kita bisa berbicara, kita bisa ngomong. Omongan kita itu ada yang tampak sama ada yang tidak tampak. Yang tampak misalnya seperti sekarang misalnya kita bicara biasa. Yang tidak tampak itu artinya yang kita bicarakan di dalam diri kita, hati kita. Kita berbisik-bisik misalnya dengan diri kita. Ya, atau niat kita ingin melakukan sesuatu itu termasuk apa? Termasuk kita berbicara secara batin. Ya, artinya ucapan secara batin yang tidak tampak. Nggak ada yang tahu kecuali Allah, kemudian diri kita sendiri. Demikian pula perbuatan kita ada yang tampak dan ada yang tidak tampak. Perbuatan kita yang tampak, misalnya kita menolong ibu, menolong orang lain, atau kita bersedekah, atau kita sholat, ya, atau ibadah-ibadah yang kelihatan lainnya. Tapi juga ada loh amal yang nggak kelihatan, ya, yaitu yang dilakukan oleh hati. Misalnya hati yang malu, yang bergantung atau bertawakal, ya, mencinta, takut, itu nggak ada yang tahu kecuali Allah kemudian diri kita. Nah, perkataan dan perbuatan kita ini yang tampak atau yang tidak tampak, apabila itu kita lakukan, kemudian Allah ridho, Allah cinta, maka itulah ibadah. Jadi ibadah itu syaratnya Allah ridho dan Allah cinta. Kalau Allah tidak ridho dan Allah tidak cinta, maka percuma, sia-sia, nggak akan diterima oleh Allah. Karena Allah tidak ridho, Allah tidak cinta. Jadi ketika kita ingin melakukan ibadah, maka kita mengharapkan ridho dan cintanya Allah, agar Allah meridhoi dan mencintai kita. Karenanya kita nggak bisa melakukan perbuatan yang baik atau ibadah ya apabila kita tidak mencintai dan meridhoi Allah sebagai Rabb kita. Artinya kita harus ikhlas. Dan keikhlasan doang nggak cukup. Kenapa? Kalau cuma sekedar kita ikhlas, tapi ternyata kita nggak tahu nih, apakah perbuatan kita ini Allah ridhoi dan Allah cintai tidak. Makanya kita butuh ilmu. Ilmunya itu yang tahu hanya manusia yang Allah jadikan sebagai utusan, yaitu Rasulullah. Jadi Rasulullah yang paling tahu tentang apa yang Allah ridhoi dan apa yang Allah cintai. Kalau kita ingin mendapatkan keridhaan dan kecintaan Allah, maka kita ikuti Rasulullah. Itu mutaba'ah, mencontoh beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian baru setelah itu kita ajarkan ya tentang macam-macam ibadah. Di antara ibadah yang paling utama itu apa? Doa. Jadi doa. Doa itu kamu meminta kepada Allah, kamu bicara kepada Allah, kamu curhat kepada Allah, kamu bermunajat, berbisik-bisik kepada Allah. Doa, ajarkan. Karenanya doa nggak boleh kita haturkan kecuali hanya kepada Allah. Kemudian apa yang pertama kali diwajibkan Allah untuk kita hamba-hambanya? Ya, maka kita katakan yaitu al-imanu billah, ya, yaitu kita beriman kepada Allah dan kita al-kufru bitaghut. Kita kufur kepada taghut. Ya. Cicitnya Rasulullah, ya. Cucunya Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu yang bernama Zainal Abidin, beliau punya anak. Dari semenjak kecil anaknya itu ditalkin. Nah, ucapkan amantu billah ya wa kafartu bitaghut. Amantu billah wa kafartu bitaghut. Aku beriman kepada Allah dan aku kufur kepada taghut. Aku beriman kepada Allah dan aku kufur kepada taghut. Apa maksudnya taghut? Taghut itu artinya adalah ya kullu ma yu'bad min dunillah. Semua ya apapun itu yang disembah selain Allah. Ya apapun yang disembah selain Allah taghut. Asalkan wa huwa radin, dia ridha. Dia ridha ketika dia disembah. Makanya Nabi Isa alaihissalam nggak boleh dikatakan taghut karena beliau tidak ridha. Tapi kalau dia disembah dan dia ridha, maka dia adalah taghut. Di antara taghut siapa? Syaitan. Atau taghut itu sendiri, yaitu yang dia mengajak orang untuk menyembah dirinya seperti Firaun alaihi laknatullah. Mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabbmu yang paling tinggi. Termasuk juga kata Nabi, taghut itu tukang sihir, tukang ramal, atau orang-orang yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah. Atau semua yang ditaati ya dipatuhi dengan cara-cara yang tidak benar, yaitu menyelisihi perintah Allah dan Rasul-Nya. Ya. Nah, baru kemudian setelah itu kita masuk ke Islam. Ya, artinya setelah kita ajarkan tentang masalah iman, Islam. Karena Islam ini lebih ke arah yang zahir.
Ya ini dikarenakan waktu ya, jadi mungkin kita nggak akan bisa bahas semuanya ya. Nah, jadi kita harus mengajarkan anak itu ma'rifatul Islam, mengenal Islam setelah ma'rifatul Rabb, setelah mengenal Allah. Dia harus mengenal agamanya dan dia harus bangga dengan keislamannya. Kita ajarkan apa itu Islam? Islam itu maknanya adalah ya al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitaati ya wal bara'atu minasyirki wa ahlihi ya. Islam itu adalah engkau ya berserah diri kepada Allah atau engkau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tunduk patuh dengan Allah dengan cara menaatinya dan mencintai orang-orang yang taat kepada Allah. Kemudian kita berlepas diri atau memusuhi orang-orang yang musyrik dan perbuatan kesyirikan. Itulah Islam. Ya, jadi Islam itu kita harus submit, tunduk patuh dengan perintah Allah, dengan mentauhidkan Allah, ya. Jadi ketika kita mentauhidkan Allah berarti kita telah memasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, lalu kemudian apa makna Islam di dalam rukun Islam? Ya, Islam maknanya di sini adalah ya an tasyhadu an la ilaha illallah, engkau bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah. Kemudian wa an tuqimas shalah, engkau menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan mengerjakan haji. Inilah arkanul Islam, rukun Islam. Maka harus kita ajarkan kepada anak kita tentang rukun Islam. Itu subhanallah ya, saya pernah lihat di Instagram ya, waktu itu di Reels ada sosial eksperimen orang-orang nguji anak SMA dan anak kuliahan. Sebutkan rukun Islam. Itu subhanallah, lebih dari 50% itu banyak yang nggak tahu gitu. Ini rukun Islam padahal mereka muslim. Ya. Nah, dari rukun Islam ini baru kita ajarkan satu persatu, mulai dari syahadat, mulai dari salat, kemudian tentang zakat, tentang puasa hingga haji, yaitu kita ajarkan. Nah, yang paling penting dari itu semua adalah syahadat, yaitu dengan mengajarkan mereka tentang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Nah, jadi ini sebenarnya ya jemaah sekalian karena waktu ya, jadi kita nggak bisa bahas semuanya. Ya, cuma di sini izinkan saya untuk menyinggung tentang la ilaha illallah ya, karena ini juga sudah kita singgung tadi di awal. Ini adalah kalimat tauhid dan kalimat yang paling sempurna. Kalimat yang di dalamnya mengandung nafyun wa isbatun, penafian dan peniadaan. Makanya kalimat syahadat ini itu tidak berbunyi ya ilahi Allah atau ilahuna Allah. Kita nggak mengatakan asyhadu anna ilahana Allahu. Aku bersaksi bahwasanya sembahan kami adalah Allah. Ya, kalimatnya nggak seperti itu, tapi kalimatnya adalah asyhadu alla ilaha illallah. Karena ya konteksnya begini ya. Kalau saya katakan misalnya ya, saya katakan ya hadza kitabi, ini adalah bukuku. Ya. Maka saya cuma ngasih tahu doang. Ini loh buku saya. Anda punya buku. Artinya buku Anda saya nggak ikut-ikutan urusan gitu loh. Ya karena kalimatnya adalah saya cuma memberikan khabar berita. Tapi kalau saya katakan ya la kitaba illa hadzal kitab, nggak ada buku yang benar kecuali bukuku ini. Nah, itu bisa menimbulkan orang-orang tersinggung. Enak aja, masa buku yang benar dianggap bukunya dia? Ini bukuku emang apa dianggap buku KW atau buku palsu? Misalnya kan seperti itu. Nah, makanya kalimat la ilaha illallah ini tuh dipahami oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Ya, mereka tahu ketika mengucapkan kalimat ini berarti mereka harus meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah. Mereka harus ya apa namanya? Meninggalkan ajaran nenek moyang mereka. Ya. Berarti hanya menjadikan Allah satu-satunya sesembahan. Nah, karena itu ketika Nabi itu diperintahkan Allah untuk berdakwah secara jahriyah, siapa yang pertama kali menentang? Pamannya, Abu Lahab. Ya. Tabban yadak ya, apa namanya? Celaka engkau wahai Muhammad. Apakah karena ini engkau mengumpulkan kita? Ya, ataj'alu alihatana ilahan wahid? Apakah engkau hendak menjadikan sesembahan kami yang tadinya banyak itu menjadi satu sesembahan? Hadza syai'un ujab. Ini aneh sekali. Menurut mereka itu aneh. Tapi mereka ngerti loh makna la ilaha illallah. Ironinya di zaman sekarang, orang-orang meminta-minta di kuburan atau di tempat-tempat keramat mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Bahkan ada juga yang kalimat la ilaha illallah ini tauhid apa kalimat zikir yang paling utama,
dibongkar-bongkar. Kalau la ilaha illallah ini tingkatannya syariat. Terus kemudian tingkatan yang lebih tinggi lagi adalah cuman membaca la ilaha, la ilaha, la ilaha. Ini orang-orang mengucapkan ini dan dia ngerti, dia udah kafir. Artinya nggak ada sesembahan. Ateis jadinya. Ya, atau alhid, mulhid maksud saya, ya. Ilhad. Dia berarti meniadakan apa adanya sesembahan. Atau yang berikutnya, tahap berikutnya, ilallah, ilallah, ilallah. Itu cuma isbat. Nah, ini akidahnya orang-orang hulul dan wahdatul wujud. Artinya semua yang ada di muka bumi adalah manifestasi dari Tuhan, dari Allah. Jadi matahari itu Allah, bumi itu Allah, jubahku adalah Allah, aku adalah Allah. Kenapa? Karena ilallah, ilallah. Hanya ada Allah, hanya ada Allah. Dan itu berbahaya. Yang lebih parah lagi adalah ketika zikirnya yang paling tinggi katanya cuma pakai domir saja. Huwa, 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 huwa. Kemudian hu. Ini ajaran dari mana? Ini semua talbis daripada iblis. Ya, dari syaitan. Apa perintah paling besar dan larangan paling besar? Ya, tauhid dan syirik. Tauhid, perintah Allah terbesar. Syirik, larangan Allah yang paling besar. Demikian pula amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, ma'ruf yang paling tinggi tauhid. Mungkar yang paling gede syirik. Itu kita ajarkan kepada anak kita. Baru kemudian kita ajarkan arkanul iman, pokok-pokok keimanan. Al-imanu billah, ya. Ya, jadi mengimani Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian mengimani malaikatihi, malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya. Kemudian mengimani wal yaumil akhir, hari kiamat, wal qadari khairi wa syarrihi, dan kemudian mengimani takdir yang baik dan buruk. Ini sebenarnya juga sudah pernah saya sampaikan kajiannya, ya, tentang bagaimana sih mengajarkan anak iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, dan seterusnya, ya. Jadi ini sudah ada kajiannya masing-masing. Baru kemudian yang terakhir adalah ma'rifatun nabi, mengenalkan, ya, nabi kepada anak kita. Wajib kita kenalkan. Ya. Karena tak kenal maka tak sayang. Apabila anak kita asing dengan nabi, bagaimana dia bisa sayang dengan Rasulullah? Maka kita ajarkan siapa Nabi Muna? Nabiku adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, ya, bin Hashim bin Abdul Manaf. Ya, ini mungkin perlu dikoreksi, ya. Yaitu bin Hashim bukan bin Hisham. Ini ada kesalahan sedikit, ya. Nah, lalu kemudian bagaimana garis keturunan Nabi SAW? Ya, jadi secara global kita ajarkan beliau adalah dari suku Quraisy. Dan suku Quraisy itu, ya, adalah keturunan dari Nabiullah Ismail alaihissalam. Dan berarti dari keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang diturunkan kepada Nabi SAW? Tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Quran dan Al-Hikmah. Al-Hikmah itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada Nabi sehingga itu menjadi sunnah, ya. Maka sunnah itu maknanya adalah, ya, kullu ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fi'lin wa taqririn wa sifatil khalqiyah wa khuluqiyah. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik itu ucapan, perbuatan, persetujuan, ataupun sifat fisik atau sifat perangai Nabi. Kemudian apa yang seruan dakwah Nabi pertama kali dan juga hingga akhir hayat beliau? Tidak lain dan tidak bukan adalah tauhid, agar manusia meninggalkan syirik, ya. Dan kemudian Nabi mengajak agar agar mengingkari kesyirikan, melawan kesyirikan dan orang-orang yang melakukan kesyirikan, agar ibadah hanyalah ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa di antara pokok keimanan yang dapat menyelamatkan dari kekufuran? Ya. Nah, di antaranya adalah mengimani yaumul ba'ts, yaitu hari kebangkitan. Ya, dan juga mengimani yaumun nasyr, hari dikumpulkan di padang nasyr. Jadi nanti kelak kita ajarkan kepada anak-anak kita pula, kita setelah meninggal dunia, ya, pertama adalah hari kehancuran dulu. Ya. Hari kehancuran, yaitu di hari kiamat. Allah perintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala, mati semua makhluk. Kemudian Allah perintahkan meniup sangkakala yang kedua, maka itulah yaumul qiyamah, hari kebangkitan. Yaumul ba'ts, semua dibangkitkan. Ya. Kemudian mereka dikumpulkan di padang mahsyar, itulah disebut dengan yaumun nasyr. Kemudian di padang mahsyar mereka menunggu untuk dibalas atas amal-amal mereka. Itulah disebut dengan yaumul jaza, hari pembalasan. Dan kemudian nanti mereka akan ditimbang seluruh amalnya dan dihitung.
akan dihisab. Itulah yaumul hisab. Baru kemudian setelah itu Allah akan menentukan baginya surga atau neraka. Ya. Nah, bagaimana jika ada orang yang mengingkari hari kebangkitan, maka orang itu kafir, keluar dari Islam, dan dia ketika dikatakan keluar dari Islam, maka dia akan kekal di dalam neraka. Karena itu, siapa yang mengingkari akan adanya hari kiamat, dia telah kafir. Dengan tujuan apa Nabi SAW diutus? Beliau diutus untuk memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Kemudian melarang ibadah ya jika diberikan kepada selain Allah. Artinya syirik. Dan memberikan batasan bahwasanya ibadah itu hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Baru kemudian ditajarkan tentang sholat, kapan dan bagaimana perintah sholat lima waktu diturunkan, itu pada peristiwa Mi'raj, yaitu di tahun kesedihan, ketika istri beliau Khadijah wafat dan paman beliau Abu Thalib wafat. Beliau sedih sekali, udah susah beliau diboikot, ya, diembargo ekonomi, diancam, bunuh dan seterusnya. Kemudian orang yang beliau sayangi dan juga yang mendukung dakwah beliau wafat. Kemudian Allah hibur Nabi SAW. Yaitu Allah ya Isra dan Mi'rajkan Nabi. Dan ketika Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha, ya ke langit yang ketujuh, ya makanya dikatakan Sidratul Muntaha, di situ tuh ada pohon sidr, ya pohon bidara yang besar. Dan beliau di situ berjumpa dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan berjumpa dengan anak-anak kecil. Ya. Nah kemudian Nabi berjumpa dengan Allah. Dan Allah berikan kewajiban sholat. Jadi sholat itu adalah ibadah yang eksklusif. Ya, ibadah yang istimewa. Karena Allah langsung berikan kepada Nabi ketika Nabi sedang dimi'rajkan. Nah, kemudian baru kita belajar tentang para Nabi dan Rasul. Siapa Rasul yang pertama dan terakhir? Ya, Rasul pertama Nuh alaihissalam. Rasul terakhir adalah Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Siapa Rasul yang paling utama dan manusia yang terbaik setelah para Nabi? Maka tidak lain dan tidak bukan adalah para sahabat, yaitu Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka disebut dengan al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Siapa generasi yang terbaik? Generasi terbaik adalah generasi salaf. Mereka lah yang disebut oleh Nabi SAW, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Mereka adalah generasi yang paling baik, generasi pada zamanku, yaitu sahabat, kemudian generasi tabi'in yang mengikuti sahabat, murid-muridnya sahabat, kemudian kemudian generasi yang belajar pada generasi tabi'in disebut dengan tabi'ut tabi'in. Inilah 3 generasi terbaik umat ini yang kita seharusnya merujuk dan belajar kepada mereka. Nah, kemudian baru ya siapa nanti yang akan membunuh Dajjal ketika di antara tanda-tanda hari kiamat, ya, kiamat besar munculnya Dajjal. Dajjal ini fitnahnya luar biasa, tapi dia akan terbunuh. Siapa yang membunuh? Tidak lain dan tidak bukan adalah Nabiullah Isa alaihissalam. Nabi Isa nanti kelak akan turun di hari kiamat, dia menjelang hari kiamat, di akhir zaman, ya beliau turun di disebutkan di Menara Putih, ya, di Palestina. Kemudian beliaulah yang akan membunuh Dajjal, ya. Nah, jadi ini adalah di antara 29 ya tanya jawab yang diekstrak dari buku ini. Dan sebenarnya ini memang butuh bahasan yang cukup panjang, tapi setidaknya yang sedikit ini bisa memberikan manfaat karena keterbatasan waktu dan tempat. Saya serahkan kembali kepada moderator kita. Ya mungkin ada sesi tanya jawab ataupun ada kuis. Nah, ya. Tes. Moderatornya hadir ya? Ya, cek. Yeah. Baik, alhamdulillah. Jazakumullah khairan Ustadz atas ilmu yang disampaikan. Insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semua. Bagaimana ya Bunda? Adakah pertanyaan yang ingin disampaikan? Kami persilahkan kepada seluruh peserta jika ingin bertanya. Kita akan ada 2 mode. Yang pertama via Zoom chat. Silahkan mulai dari sekarang jika ada yang ingin ditanyakan untuk di chat via Zoom. Kemudian ada juga pertanyaan secara langsung dengan aturannya, yaitu raise hand jika ingin bertanya. Nanti akan saya
persilahkan untuk raise hand. Ya, menunggu moderator mempersilahkan untuk bertanya. Kemudian jika sudah saya pilih penanyanya, maka silakan untuk bertanya. Ya, Baik, baik. sambil Sofia. menunggu Oh iya, ini chat. Afwan. Enggak, ini untuk mempersingkat waktu ya. Sembari menunggu yang raise hand, ya mungkin ini ada pertanyaan yang masuk supaya cepat biar saya aja yang pilih ya. Baik Ustadz, Nah, tafadhol ini Ustadz. ada pertanyaan. Bagaimana kalau ada anak bertanya tentang siapa yang mencipta Allah? Pernah saya jawab tentang arti surah Al-Ikhlas, tapi sepertinya dia nggak terima. Terakhir saya alihkan agar dia bertanya lagi. Usia dia saat itu 10 tahun. Nah, jadi usia 10 tahun adalah usia di mana anak sebenarnya sudah memiliki daya nalar yang cukup baik ya. Sebenarnya kita juga bisa melakukan pendekatan logik ya, dan biasanya anak-anak yang memang belum mendapatkan fondasi, dia akan cenderung untuk berusaha memahami sesuatu dan dia menyiksa dirinya, menyiksa akalnya untuk memahami yang tidak bisa dia pahami itu loh. Dan ini adalah tugas kita sebagai orang tua ya, untuk bisa bersikap hikmah dengan anak ya yang seperti ini ya. Jadi usia 10 tahun adalah usia kita bisa melakukan pendekatan dengan cara dialog dan diskusi ilmiah. Tapi sebagaimana dikatakan ya, faqidu syai' la yu'ti, orang yang tidak punya nggak bisa memberi, atau you cannot pour from an empty cup, Anda tidak bisa mengisi dari cangkir yang kosong. Artinya kita harus belajar. Kita juga harus ya menguasai ya. Ini kok berubah-berubah terus ini ya. Jadi chatnya hilang terus ini. Nah, jadi kita berubah-berubah. Kok berubah-berubah. Afwan, sebentar. Mana tadi pertanyaannya? Nah, jadi kita berusaha untuk apa? Untuk memberikan jawaban kepada anak kita. Dan kita nggak dituntut untuk memuaskan akal, karena nggak mungkin akal yang seperti ini bisa dipuaskan. Ya, yang ada adalah kita terus mengajak mereka berpikir secara logik ya, karena begini loh, ya sang pencipta itu tidak mungkin diciptakan, tidak mungkin ya. Nah, jadi kalau misalnya kesulitan dia untuk memahami, lantas bagaimana kok Allah itu ada ya? Apakah Allah mengadakan dirinya sendiri? Maka kita jawab tidak ya. Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-awwal wal akhir. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan dirinya sendiri. Dan juga Allah tidak diciptakan oleh selainnya. Allah memang ya adalah azali. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak diawali dengan permulaan. Artinya Allah tidak diawali dengan adanya sesuatu yang awal dan tidak diakhiri dengan adanya akhir ataupun kematian ya. Adanya waktu awal dan waktu akhir itu karena makhluk. Allah yang menciptakan. Allah menciptakan waktu. Makanya ada awal, ada akhir. Allah itu tidak terikat dan tidak terkungkung dengan makhluknya. Allah tidak terikat dengan waktu. Makanya Allah tidak disifatkan dengan ya dengan kungkungan waktu ya. Artinya Allah lah al-awwal yang pertama kali, wal akhir dan yang terakhir kali. Tidak ada yang lebih awal dari Allah dan tidak ada yang lebih akhir daripada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala ya adalah pencipta. Pencipta tidak diciptakan ya. Dan ini adalah hal-hal yang memang tidak mudah untuk dipahami ya oleh anak-anak, juga termasuk oleh orang dewasa. Tapi bagi mereka yang belajar tentang tauhid asma wa sifat misalnya, itu adalah suatu hal yang paling logik nih, yang paling bisa dipahami oleh akal, itu adalah seperti ini. Ya, karena akal kita tentunya tidak bisa menjangkau segala hal, ya, apalagi menjangkau tentang zatnya Allah. Jangankan kita bicara tentang Allah nih. Kita bicara saja tentang misalnya akal kita, ya. Nah, kita manusia Allah berikan akal, tapi kita nggak tahu bagaimana bentuk akal kita, bagaimana rupanya, bagaimana warnanya, bagaimana teksturnya, kita nggak tahu. Tapi kita yakin akal itu ada. Ya, juga sama misalnya kita lihat dia, ya, misalnya kita bisa bermain eksperimen. Ya, Anda ambil air putih, kemudian Anda masukkan gula, Anda masukkan garam ya di 2 gelas yang berbeda. Ya, jadi ada 3 gelas, yang satu air mineral biasa, yang satu air gula, yang satu air garam. Anda aduk, semuanya jadi jernih, ya kan? Jernih. Nah, kemudian dia disuruh nyicipin. Nah, dia akan bisa merasakan, oh yang ini nggak ada rasanya, oh yang ini manis, yang ini asin. Ya. Nah,
Kemudian kita tanyakan apa kepada dia. Nah, kamu bisa merasakan yang ini manis, yang ini asin. Manis dan asin itu sesuatu yang bisa kita sense, tapi kita nggak tahu bagaimana bentuknya, bagaimana rupanya. Dan kalau kita lihat air ini sama gitu loh, tapi ternyata yang satu ini ada gulanya, yang satu ini ada garamnya. Ya, gulanya itu sudah larut, garamnya juga sudah larut di dalam air. Jadi nggak kelihatan. Artinya kalau untuk urusan yang simpel seperti ini aja, kita nggak bisa melihat, kita nggak bisa mengindra dengan begitu saja, tapi kita bisa apa namanya merasakan, ya. Dan itu adalah suatu hal yang ada gitu kan, ya. Nah itu juga sama gitu loh. Jadi apa namanya tentunya akal kita nggak akan bisa menjangkau apabila itu sudah berbicara tentang zatnya Allah, ya. Nah jadi kewajiban kita adalah ya kita ajarkan ya semampu kita sesuai dengan ilmu kita. Allah sang Khalik, Allah pencipta dan Allah tidak diciptakan, ya. Karena apabila diciptakan berarti Allah sudah kehilangan sifat kesempurnaannya lagi, ya. Karena itulah Allah Maha Sempurna. Ajarkan tentang sifat-sifat kesempurnaan Allah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, ini silakan ini apa namanya Ummu Sofia yang udah resen. Nah, silakan. Mungkin bisa dibantu untuk apa as to unmute ya. Kalau misalnya nggak bisa kebuka mic-nya. Ya, silakan ya. Ini karena waktu kita nggak panjang ya. Baik ya, ini apa sembari menunggu ya. Ini ada pertanyaan lagi. Metode tanya jawab bagaimana yang bisa diterapkan kepada anak yang sudah dewasa, yang sudah memiliki pemikiran sendiri dan pendapat sendiri, supaya bisa membawa kembali rasa ketauhidan di dalam dirinya, rasa takut kepada Allah, juga rasa diawasi oleh Allah. Maka ya apa sebenarnya konsep hikmah di dalam pendidikan itu kita tidak mempergunakan metode yang sama pada semua fase usia. Makanya di dalam quote disebutkan laib ibnaka sab'an wa adibus sab'an wa sahibus sab'an. Ya, bermainlah dengan anakmu di usia 7 tahun pertama, ta'dib, didik, disiplinkan di 7 tahun kedua, dan bersahabatlah di 7 tahun yang ketiga. Kalau dia sudah dewasa, maka pendekatan kita adalah kita bersahabat dengan dia. Nah, di antara metodenya hiwar, diskusi. Ya kita dialog ya dengan sang anak tadi. Itu di antara metode, apalagi ini anak sudah dewasa sebenarnya. Ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, baiknya umur berapa anak diajarkan menghafal Al-Quran? Apakah sejak umur 7 tahun sama seperti memerintahkan sholat? Ya. Jadi sebenarnya untuk menghafalkan Al-Quran, ya sebenarnya itu mulai dari sedini mungkin. Tapi sebelum menghafal, ajarkan anak untuk apa? Untuk mencintai Allah terlebih dahulu, kemudian mencintai Al-Quranul Karim. Ya, anak itu mudah kok sebenarnya. Allah berikan kemampuan menghafal, tapi tentunya kita tidak ingin mengejar target hanya banyak-banyakan hafalan. Tapi kita menginginkan agar anak itu senang berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, jadi kalau dikatakan apakah anak diajar menghafal Al-Quran dari usia 7 tahun, ya wallah a'lam bishawab, ini suatu hal yang menurut saya kurang tepat ya. Karena hendaknya anak itu sudah mulai diajarkan ya, juga diantaranya menghafal surat-surat pendek misalnya. Itu sekaligus juga mereka belajar untuk talaffuz ya, belajar makhraj, belajar tentang tajwid ya, tentang hak-haknya huruf. Itu mulai dari semenjak mereka sudah belajar bicara ya. Artinya mereka sudah ngomong, kita sudah bisa talkinkan ya, surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas ya. Itu pun juga sudah mulai masuk mereka menghafal. Tapi kita tidak memberikan target-target kepada mereka. Ya, apalagi melebihi daripada kapasitasnya. Ya. Jadi anak diajarkan menghafal Al-Quran ya mulai dari semenjak dini gitu. Jadi nggak harus dari usia 7 tahun. Apa yang dilakukan oleh orang tua yang qadarullah terlanjur menggegas anak dalam mengajarkan ibadah dan penanaman kecintaan kepada Allah mungkin belum terlalu kuat, lalu anak sudah terlanjur besar,
usia prabalik dan kesadaran beribadah, kesadaran untuk menaati perintah Allah, menjaga larangan Allah juga belum terlalu kuat. Ya, yang pertama adalah ketika Anda sadar, berarti alhamdulillah Allah berarti memberikan Anda hidayah dan taufik. Anda ngerti ini. Ya. Berarti Allah Subhanahu wa taala berikan Anda taufik ya. Berarti Anda sadar bahwasanya ada yang keliru ya. Karena ini penting ini. Kalau kita ingin melakukan suatu perbaikan, kita harus ada kesadaran dulu ini. Ya. Ya, ini juga suatu hal yang seringkali ya saya sampaikan. Itu diantara metodenya adalah metode search ya, metode search. Yang pertama huruf S-nya, search, cari tahu dulu. Ya, kenapa ini anak udah usia misalnya 8 tahun atau 11 tahun masih enggan sholat, masih begini dan begitu. Nah, ini kita harus cari tahu dulu alasannya apa? Apa ini faktornya? Ya, kita cari tahu dulu. Jadi alih-alih kita cenderung untuk menyalahkan, ya lebih baik kita coba untuk menganalisa, mengobservasi. Kenapa? Dan itu semua pastinya nggak akan lepas dari kesalahan kita. Ya, setelah kita cari tahu, baru kemudian kita E-nya evaluasi. Ya, baru kita mengevaluasi ternyata selama ini pendekatan kami keliru ya. Kemudian juga ternyata juga metodenya juga salah dan seterusnya. Maka kita perlu mengevaluasi. Setelah mengevaluasi baru A-nya acknowledge, iktiraf, kita mengakui, oh, jadi ternyata memang kesalahan kami orang tua. Harus kita akui ya, dan ini adalah titik tolak kita sebelum melakukan perubahan. Kita akui di hadapan Allah, kita salah. Kita bertaubat kepada Allah. Ya. Kemudian setelah itu juga kita perlu mengakui kesalahan di hadapan anak kita. Kita minta maaf ke anak, itu penting. Nah, maaf ya nak, kalau selama ini Abi ataupun Umi ya mungkin selama ini kurang memperhatikan kamu, kurang membersamai kamu, ya kurang bermain sama kamu, atau Umi atau Abi mungkin selama ini bicaranya dengan kamu kasar atau keras, dan itu kita minta maaf kepada anak kita. Dan jangan gengsi. Kenapa? Karena dengan kita mengakui hal itu di hadapan anak, anak juga akan belajar. Untuk apa? Untuk mempercayai orang tuanya, untuk kembali dia mau untuk menjalin komunikasi dengan orang tuanya dan seterusnya, ya. Jadi acknowledge, akui, iktiraf. Baru kemudian setelah itu R-nya reinforce, ya. Kita mengumpulkan kekuatan, dan kekuatan yang paling utama dari Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya. Kita banyak beribadah, banyak berdoa, banyak meminta kepada Allah. Kemudian juga kita mengumpulkan kekuatan ilmu. Kita ikut kajian-kajian, kita baca buku, belajar dari pengalaman orang lain tentang masalah pengasuhan, ya. Kita mengumpulkan segala bentuk kekuatan yang bisa kita jalankan gitu loh. Jadi kita reinforcement. Baru kemudian setelah itu change, baru kita merubah. Perubahan itu tentunya diawali dulu dari diri kita. Baru kemudian setelah itu kita ya melakukan perubahan ke anak kita dengan cara yang pelan-pelan, bertahap, tidak instan, tidak sekaligus ya. Yang tadinya kita suka ngegas misalnya, nah sekarang kita sudah mulai tidak melakukan cara yang sama. Yang tadinya kita suka ngomel-ngomel, sekarang kita gunakan dengan cara yang baik. Tadinya kita suka ngancem-ngancem, ya sekarang kita juga gunakan cara-cara yang maksudnya yang baik, yang tidak lagi ngancem-ngancem ya, tidak memaksa ya. Baru kemudian setelah itu hanya hang on. Hang on itu artinya kita berpegangan, konsisten dan komitmen dengan yang sudah kita pelajari tadi, yang udah kita lakukan tadi, agar kita terus bisa komitmen melakukan ini. Istiqomah istilahnya, dan istiqomah itu adalah hidayah dari Allah. Nah, ini yang bisa kita lakukan ya. Di antara poin-poinnya. Nah, ada yang resen Ustaz? Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana izin bertanya mengenai salah satu metode pembelajarannya itu kan kartu 29 pertanyaan tauhid kan Ustaz. Nah, anak saya kan usianya 1 tahun. Tuh bagaimana ya metode dalam memberikan pembelajaran kepada anak yang masih berusia 1 tahun, yang mana dia belum fasih dalam berbicara, seperti ya bertanya itu kan belum fasih gitu. Terus dengan menggunakan media flashcard 29 pertanyaan tauhid itu, Ustaz. Ya, nah, jadi sebenarnya anak-anak yang masih dalam fase disusui ya, fase sibyan, itu metodenya dengan cara talqin dan tasmi'. Jadi
bukan kita tanya kemudian kita menunggu jawaban, tidak. Namun kita ulang-ulang, ya. Nak, siapa Robmu, nak? Ya jawablah, Robku adalah Allah, ya. Atau kita langsung talkin ke jawabannya saja, ya. Misalnya kita sambil menyusui atau kita sambil menemani atau kita sambil menunjukkan flashcard-nya, ya. Nah, itu kita ajarkan kepada anak kita. Memang ya untuk anak-anak yang di bawah 2 tahun ya itu memang sebenarnya ada media-media khusus ya, media yang tidak sama dengan anak di atas usia 2 tahun sebenarnya. Ya, cuman kita bisa melakukan pendekatan, intinya kita banyak tasmi' dan kita banyak talqin. Misalnya kita talqin bolak-balik dengan perkataan, ya, Robku adalah Allah, ya, agamaku adalah Islam, nabiku adalah Muhammad. Ya. Tapi yang lebih utama lagi sebelum kita mentalkin hal-hal ini adalah kita mentalkin kalimat-kalimat tauhid, kalimat thayyibah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu diantaranya. Kita memperbanyak mentalkin kalimat-kalimat thayyibah karena dia masih belum bicara. Ya, tapi dia sudah bisa merespon sebenarnya. Nah, karena itu boleh kita menunjukkan gambar, kita menunjukkan ada flashcard, ya. Ya. Nah, memang media-media ini harus disesuaikan dengan usianya. Anak-anak usia Sibian itu tentunya beda ya. Dan ini kalau setahu saya ya nanti mungkin bisa dijawab oleh penerbit Ahlan ya. Cuman setahu saya kalau flashcard ini masih belum waktunya untuk anak-anak di bawah 2 tahun. Apalagi mereka masih dalam hal megang saja masih belum baik ya. Bisa jadi kartunya diremes-remes ya atau dimasukkan mulut atau yang semisalnya. Ya. Nah, karena itu makanya sebagai orang tua kita ya perlu untuk memahami fase-fase perkembangan anak kita. Artinya tidak semua media-media yang ada itu cocok dengan anak kita di usianya tersebut. Karena kita harus pandai-pandai bisa melihat gitu. Ya, ini untuk anak usia berapa gitu kan. Kemudian apa manfaatnya, lalu kemudian kira-kira itu ada madharatnya tidak. Ini hal-hal yang perlu untuk kita pahami sebagai orang tua. Ya, wallahu a'lam. Baik Ustadz, karena keterbatasan waktu, mungkin kita cukupkan sesi tanya jawab. Kita masuk pada sesi kuis berhadiah, yang insya Allah hadiahnya adalah buku dari penerbit Ahlan. Mungkin mohon dipilihkan Ustadz 4-5 pertanyaan ringkas untuk dijawab oleh peserta kajian. 3 juga Ustadz. Banyak pertanyaan. Ini jawabannya via chat atau jawaban lisan ini? Lisan saja Ustadz, agar cepat kita Ustadz. Lisan ya, karena kalau via chat juga sebenarnya juga pernah cepat ya. Maksudnya yang duluan menjawab sebenarnya. Soalnya kadang-kadang kalau lisan itu kalau nggak dibuka mic-nya juga kelamaan. Oke, ya bebas lah. Ini nanti mau via lisan ataupun via chat ya. Jadi ada berapa pertanyaan? 5? Boleh Ustadz, 5 Ustadz. Oke, ada 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama, ya, sebutkan apa makna Rob yang diterangkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah di dalam bukunya ini, Ta'limus Sibyan atau Tauhid. Itu disebutkan ada 3. Nah, sebutkan siapa? Ya, silakan. Siapa ini? Marta ya, yang duluan resen. Ya, silakan. Iya, makna Rob. Assalamualaikum Ustadz. Ya, makna Rob yang tadi saya dengar kalau tidak salah ya Al-Malik yang maha menguasai, Al-Ma'bud yang maha berhak diibadahi, sama Al-Mu'in yang maha menolong. Jadi Al-Malik, Al-Ma'bud dan Al-Mu'in. Nah, barakallahu fiik ya. Nanti silakan japri panitianya. Kemudian pertanyaan yang kedua ya. Saya tadi juga sempat menyebutkan definisi Rob yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, dan ini yang sebenarnya juga banyak dipakai ya di dalam pembelajaran. Dia juga ada 3. Siapa yang masih ingat? Silakan resen. Ya silakan ini. 4D, apa ini? Nur Fitri. Ya. Nah, bismillah. Yang pertama Al-Khaliq yang maha menciptakan, yang kedua Al-Malik yang maha menguasai, yang ketiga Al-Mudabbir yang maha mengatur. Ya, nah barakallahu fiik ya. Nanti silakan japri panitia ya. Nah, Kemudian yang ketiga,
Saya tadi di awal sempat menyebutkan tentang manfaat mendidik anak dengan metode tanya jawab. Ya, sebutkan 2 di antaranya. Jangan banyak-banyak, 2 aja. Ya, silakan. Apa manfaat? Ya, Faradila, silakan. Nah, tafadhali. Bismillah. Hmm? Bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Manfaat yang pertama merangsang atau menstimulasi kecerdasan anak. Hmm. Terus? Yang kedua mentalkin anak agar bisa terus mengingat. Nah, toib, ya. Itu juga bisa atau boleh ya. Barakallahu fiik ya. Nah, kemudian pertanyaan yang keempat. Ya, tadi saya di awal juga sempat menyebutkan ada macam-macam soal, ya, macam-macam as'ilah, macam-macam pertanyaan. Siapa yang ingat 2 aja di antaranya? Ya, silakan. Feby. Assalamualaikum Ustazah. Ustadz, Waalaikumsalam. yang pertama istifham. Ini paling banyak digunakan tujuannya untuk memahami sesuatu. Yang kedua ingkari, untuk mengingkari sesuatu dengan kalimat tanya. Nah, toib, barakallahu fiik ya. Alhamdulillah. Abra Sofia, ini udah berapa pertanyaan tadi? Insya Allah 4, Ustaz. 4. Kurang 1 lagi atau Kurang 1 lagi. Oke, yang boleh 1 1. pertanyaan terakhir itu apa namanya? Ana kasih kesempatannya ke antum. Oke, silakan, itu antum yang tanya sekarang. Baik Ustaz. Nah, ada pertanyaan nggak antum? Mungkin bisa disebutkan doa untuk mendapatkan anak yang soleh dan sebagainya dari doa-doa yang diajarkan di Al-Quran maupun hadis yang biasanya kan pasti kita mendoakan anak kita, dan yang biasa didoakan itu apa? Tafadhol, apa saja yang sahih? Nah, Tafadhol Hansa. Ummu Hansa. Bismillah. Robi habli minas sholihin. Masya Allah. Baik. Alhamdulillah jawabannya benar dan sudah lengkap sesi pada hari ini, sesi kuis pada hari ini. Karena keterbatasan waktu di berbagai tempat juga mungkin ada yang sudah zuhur, kepada Ustadz Abu Salma Muhammad kami ucapkan jazakumullah khairan Ustadz atas ilmu yang diberikan. Kemudian untuk sesi terakhir, apabila ada yang ditambahkan dan sekaligus untuk ditutup, tafadhal masykur Ustadz. Penutupnya Anda berarti ya? Nah, baik, ini berarti di dalam ikhtitam ini ya, atau closing statement ya istilahnya. Yang pertama Anda ucapkan jazakumullah khairan ya, barakallahu fikum jami'an. Yang mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan kita ini bermanfaat, dan juga ini bisa menjadi salah satu sarana bagi kita ya untuk lebih baik lagi di dalam mendidik anak-anak kita ya, terutama anak-anak kita yang masih di bawah 7 tahun ya, di dalam menumbuhkan dan menguatkan tentang fondasi akidah dan tauhidnya. Dan yang mungkin nasihat saya yang terakhir adalah ya, usia anak-anak di usia 7 tahun ke bawah, tufulah, itu adalah usia pembangunan fondasi. Dan pembangunan fondasi ini adalah usaha yang memang nggak mudah, berat. Karena itu makanya kita minta tolong kepada Allah agar Allah memberikan kekuatan kepada kita dan Allah mudahkan. Karena ini adalah fase yang paling mendasar. Apabila fondasinya kuat, maka ya bangunan setelahnya, yaitu di fase setelahnya, anak-anak kita pun juga akan menjadi sosok manusia yang lebih kuat karakternya, perangainya, sifatnya, akhlaknya, ya. Dan demikian pula apabila di fase ini kita banyak keteledoran, banyak kekurangan, banyak pengabaian, maka tentunya akan mempengaruhi di fase-fase setelahnya. Fase setelahnya.
Tapi juga perlu kita ketahui ya, janganlah kita berputus asa ketika misalnya kita baru tahu nih sekarang, kita baru belajar. Anak kita ternyata sudah lewat dari usia 7 tahun. Kesempatan untuk tetap membersamai dan mendidik mereka masih ada selama kita masih Allah berikan kemampuan untuk bernafas. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan jantung kita masih berdetak, maka kesempatan kita untuk terus belajar dan mengajarkan kebaikan masih ada. Ya, kita belajar dari Nabiullah Nuh alaihissalam hingga akhir hayat anaknya, beliau tetap masih mengajak anaknya kepada kebaikan. Ya, ketika air bah sudah Allah turunkan, beliau lihat anaknya menyelamatkan diri, Nabi Nuh alaihissalam tetap dengan santunnya, baiknya, itu masih mengajak anaknya, ya bunayya, irkab ma'ana wa la takun ma'al kafirin, wahai nak, ayo ikut Abi naik di atas kapal ini, jangan kamu bareng sama orang-orang kafir. Ya. Meskipun akhirnya anaknya tetap tetap memilih untuk menyelamatkan diri naik di atas bukit. Naik di atas tempat yang lebih tinggi. Padahal udah nggak ada lagi tempat yang bisa menyelamatkan dari air bah yang Allah turunkan ini. Akhirnya anaknya pun mati, binasa, tenggelam. Pelajarannya adalah kita hanya bisa berusaha, berikhtiar. Allah yang menentukan. Hasilnya di tangan Allah. Soleh atau enggaknya anak itu bukan di tangan kita, tapi di tangan Allah. Kita hanya mampu untuk mengusahakan, mengambil sebab, berupaya. Dengan kita belajar, dengan kita mempraktekkan secara hikmah dalam pengasuhan, dengan kita memperbaiki koneksi kita, dengan kita memperbaiki cara bicara kita, ya terus. Intinya kita terus belajar. Karena makanya proses pendidikan itu artinya kita bukan mendidik anak kita, tapi kita juga mendidik diri kita sendiri. Juga sama, proses pengasuhan itu bukan artinya kita berusaha untuk memperbaiki anak kita, tapi juga itu proses kita memperbaiki diri kita sehingga kita bisa menjadi yang lebih baik lagi gitu loh. Nah, ini adalah proses. Makanya proses ini adalah proses yang panjang. Dan panjangnya proses ini memang melelahkan. Tapi di balik itu Allah menyediakan kebaikan-kebaikan. Kebaikan di dunia, kebaikan setelah kita berkalang tanah di alam barzakh, dan juga kebaikan ketika kita sudah meninggal dunia, atau kebaikan ketika kita berada di akhirat. Di semuanya Allah sudah siapkan. Nah, jadi kita cuma perlu berusaha, berikhtiar semampu kita, selebihnya kita serahkan kepada Allah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ya, wa akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada seluruh peserta kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Kami ucapkan juga kepada seluruh pemenang kuis barakallahu fikum. Insya Allah akan ada hadiah menarik dari kita. Selamat kepada pemenang, yaitu dengan nama Marta, yang kedua Nur Fitri, yang ketiga Faradila, yang keempat Febi, dan yang terakhir adalah dari Ummu Hansa. Semoga acara pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa mempelajari dan mengamalkan ilmu yang ada. Kami memohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan selama webinar berlangsung. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.